A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzii hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirun Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pemuda yang saya cintai, semoga kita tetap istiqomah gitu ya, tetap menuju kepada fitrah kita, dan pandemik ini sebenarnya hanya jalan saja gitu ya, hanya jalan untuk mengembalikan fitrah-fitrah kita yang barangkali banyak tidak tumbuh ya, atau banyak tidak berkembang dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan buat kita. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan inna hadza mardo, ya sungguhnya wabah penyakit ini jundum min junudik gitu ya, tentara dari tentara Allah. Yang mudah-mudahan ini tentara yang Allah kirimkan kepada kita untuk menyadarkan kita barangkali selama ini hidup kita tidak selaras dengan fitrah ya, hidup kita tidak selaras dengan kitabullah, hidup kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Huikum jami'an bi taitil Islam, semoga Allah memulakan kita dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ya. Teman-teman sekalian, ya ayah bunda yang saya cintai, pembahasan tentang fitrah ini sekarang kelihatannya mencuat begitu ya, karena memang pandemik ini, musibah segala macam itu datang dalam rangka Allah menegur kita gitu ya, dalam rangka Allah ingin mengembalikan fitrah kita ya. Jadi kalau hari ini kita merasa hidup kok jadi beban begitu ya, ini sebenarnya karena memang Allah bekerja gitu ya, huwal hayyul qayyum. Allah tegak berdiri dan tidak mengantuk, tidak tidur, sinatu wala naum. Jadi intervensi terus gitu ya. Maka nanti dalam pendidikan fitrah itu, atau dalam kalau bicara tentang semesta atau kosmos, itu ada 3 yang stabil ya. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan berubah, maka kita harus bersandar kepadanya gitu ya. Kalau Ustaz Ariano nyebutnya kurikulum Allah begitu. Yang kedua adalah fitrah ya. Fitrah itu yang diinstal dalam diri kita, sehingga kita bisa, sebenarnya kalau fitrah itu baik, kita bisa membedakan mana baik dan mana buruk ya, jadi furqan nanti. Yang ketiga adalah kitabullah ya. Ini adalah sumber dari cara pandang kita tentang dunia gitu ya. Salah pandang tentang dunia tentunya salah semua tentang aktivitas kita gitu ya. Jadi Profesor Naqib Alatas, seorang pakar pemikir Islam di Malaysia, itu mengatakan bahwa yang menyebabkan loss of adab itu adalah ya, mohon maaf nih, ini orang tamu, ada tamu. Yang menyebabkan loss of adab adalah karena confusing in knowledge ya, karena kebingungan masalah ilmu. Ilmu ini yang dimaksud dalam Islam adalah world view, ya, cara pandang kita tentang dunia yang bersumber dari wahyu gitu. Jadi ilmu ini juga mesti kita pahami, nanti ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ini. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pembahasan tentang hayatun thayyibah gitu ya. Ini saya mendengar kajian ini sudah agak lama gitu ya, dari almarhum Dr. Azami gitu ya. Beliau belum lama wafat ya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau membahas tentang hayatun thayyibah. Kenapa bahasan ini menjadi penting kata beliau? Karena memang di Al-Qur'an itu bahasan ini begitu sering diungkap gitu ya. Kata thayyib, thayyibin, thayyibat gitu ya. Thayyibah begitu ya. Itu banyak dikutip kata-kata itu dan dikaitkan dengan segala macam aspek kehidupan ya. Kalau masalah makanan hal dan thayyib gitu ya. Kalau masalah pernikahan nanti laki-laki baik untuk perempuan yang baik ya, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Jadi kata ini juga dikaitkan juga dengan macam hal gitu ya, termasuk dengan misalnya akidah ya. Akidah itu dalam dalam Al-Qur'an disebut dengan sajaratut thayyibah kan. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti sajaratut thayyibah, pohon yang baik gitu. Jadi nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita mulai dari pembahasan ini. Saya izin untuk share materi ya, biar nanti lebih enak diskusinya. Nanti ya. Ini materinya. Ini sebenarnya materi yang sering saya sampaikan gitu ya di dalam banyak forum gitu ya. Ini muatan fitrah kaya bundaan di masa pandemik gitu. Ini banyak pakar ya, termasuk juga di Sekolah Alam Bang Lino Novo mengatakan ini saatnya kembali ke fitrah begitu ya. Nah, fitrah itu sebenarnya kembali kepada hayatun thayyibah ya, bagaimana hidupan yang thayyibah. Kenapa bahasan thayyibah ini penting gitu ya? Karena pertama diulang-ulang dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kata ini banyak sekali dan saya belum sempat mencari referensinya, ada berapa kata yang terkait dengan kata thayyibah ini gitu ya.
Terus yang kedua realitas kekinian ya. Jadi hari ini kita hidup dalam suasana memang jauh dari hayatun thayyibah gitu ya. Pola makan sejak dari fitrah jasmani itu udah kacau gitu ya. Pola makan, pola gerak, pola tidur dan seterusnya begitu ya. Sama termasuk Ramadan ini kan. Ini Ramadan itu kan sebenarnya dalam rangka agar manusia itu kembali ke fitrah gitu kan. Ya makanya kalau buka puasa itu ketika perut kosong itu berbuka, berbukalah dengan yang manis gitu kan. Nah, manis ini sebenarnya bukan manis sweetener gitu ya, bukan sirup. Itu kalau di hadisnya itu manis buahan segar ya, rutop, kurma basah, kalau nggak ada kurma kering. Nah, kita kadang-kadang buka nggak pakai buahan gitu ya, bukanya pakai gorengan gitu ya. Jadi secara kehidupan kita sebenarnya sudah sangat jauh dari kehidupan yang baik gitu ya, dari hayatun thayyibah. Maka kemudian gitu ya, tubuh kita ini jadi rentan gitu ya. Maka ketika Allah kirim, virus pandemik ini ya berguguranlah kita begitu ya. Ini baru bicara fitrah jasmani. Nanti belum lagi ketika bicara fitrah yang lain ya, fitrah kaya bundaan ya. Berapa banyak rumah-rumah yang gaduh gara-gara ayah bunda harus menemani anak-anaknya belajar di rumah gitu ya, sepakat nggak? Gaduh gitu. Anak-anak juga merasa tidak nyaman sama orang tuanya gitu ya. Ini ada masalah apa? Masalah di fitrah kaya bundaan, atau masalah fitrah anak, atau masalah fitrah pendidikan itu sendiri. Kan pendidikan ada fitrahnya gitu ya. Jadi pendidikan itu ada pendidikan yang memang tanggung jawab orang tua, ada pendidikan yang tanggung jawab komunitas, ada pendidikan tanggung jawab sekolah gitu ya. Ini jangan-jangan juga secara fitri ini pendidikan juga tidak difahami dengan baik gitu ya. Nah ini saya akan bahas pelan-pelan ya. Jadi secara real sekinian ya, kita sadari bahwa hari ini pandemik ini muncul memang karena teguran Allah. Jadi betul tuh doa seorang ustadz itu. Allahumma inna hadza mardha, ini adalah wabah penyakit ini adalah jundu ya, tentara min junudik, dari tentara engkau ya Allah. Begitu ya. Nah, ini masalah masalah yang sering kita bahas ya tentunya. Kita teman-teman yang belajar fitrah dari awal tentunya paham ya bahwa banyak anak-anak gagal didik hari ini gitu kan. Karena banyak tadi peran ayah bunda nggak muncul gitu ya. Nah, ketika kita Allah tegur dengan cara dikurung di rumah, alih-alih fitrah itu muncul malah jadi kacau gitu kan, gitu. Kalau orang-orang manajemen nyebutnya sekarang nanti akan hadir sebuah masa disebut new normal gitu ya. Jadi yang tadi sekarang serba baru jadi normal lagi. Karena manusia itu punya kemampuan adaptasi kan tentunya. Tapi dalam Islam sendiri perubahan itu tidak ada sebenarnya, yang adalah kembali ke fitrah gitu ya. Jadi kalau di barat itu kan perubahan itu dia mutlak. Dalam Islam enggak. Perubahan itu adalah minal fitrah ya ila kepada Allah begitu ya. Karena Allah sudah tetapkan benihnya dan sudah tetapkan ujungnya gitu ya. Maka saya menggambarkan hayatun thayyibah itu seperti pohon ya. Pohon yang benihnya itu sudah baik gitu ya, dan nanti ujungnya adalah buah yang baik gitu ya. Jadi dalam konsep Islam itu perubahan sudah disiapkan awalnya dan disiapkan akhirnya. Tinggal diproses apa enggak gitu ya. Nah, ini proses inilah nanti kemudian tugas kita di sana ya, yang Allah akan lihat nanti linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang menumbuhkan fitrahnya sehingga mencapai seperti Allah maksud. Nah, kalau di barat itu enggak, perubahan itu ya perubahan sesuatu yang senantiasa baru begitu ya. Maka ada idiom di barat di Eropa, di Amerika itu semuanya berubah kecuali perubahan gitu ya. Karena mereka berpikir perubahan ini suatu yang mutlak gitu. Dalam Islam enggak. Perubahan ini sebuah proses menuju kesejatian ya. Jadi minal fitrah ila fitrah gitu ya, dari fitrahnya kepada fitrahnya. Dari fitrah benihnya kepada fitrah akhir akhir hayatnya begitu ya. Kalau Ibnu Khaldun nyebutnya minal fitrah ila dauril hadriyah, dari fitrah kepada peran peradaban. Sama kayak pohon ya. Dari benihnya kemudian sampai perannya. Peran pohon itu apa sih? Yang puncaknya adalah buahnya kan. Dengan buah inilah dia kemudian menebarkan rahmat ya. Kalau di Quran sebutnya tu'ti ukulaha min kulli hin ya. Allah berikan buah itu setiap musim begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ya, karena fitrah itu tidak tumbuh di ayah bunda, juga termasuk di anak-anak, maka muncul yang disebut gagal didik. Kalau saya lebih concern kepada pertama orang tua tidak paham tentang konsep fitrah, yang kedua fitrah ayah bundanya berantakan. Kalau fitrah anak sebenarnya baik kan ya, karena setiap kali dalam keadaan fitrah gitu ya. Kalau hari ini ada anak yang salah gaul, itu berarti salah asuh, sepakat ya. Jadi kalau di konsep fitrah itu nggak ada cerita anak yang salah gaul, yang ada salah asuh, salah didik dan seterusnya. Anak-anak yang fitrah tumbuh dengan baik itu seperti ikan hidup di laut kan, ya teman-teman sekalian, itu ikan hidup di laut tahu ya. Bertahun-tahun berenang di samudra nggak jadi asin badannya ya kan. Tapi fitrah yang nggak tumbuh itu seperti ikan mati, cukup beberapa hari di air garam jadi ikan asin ya, sepakat ya. Nah itulah yang kemudian Allah, kita yakin betul bahwa ketika kita dihadirkan ke dunia, ya kita tidak seperti pendapat John Locke ya, kita tuh kosongan gitu ya. Ada lagi pendapat dari evolusi Darwin bahwa kita tuh dari binatang misalnya. Jadi kita ini binatang yang berpikir gitu ya.
hawayatun natik gitu ya, jadi binatang yang bisa berpikir begitu. Nah, atau tidak juga seperti pendapat Yahudi dan Nasrani, misalnya kita nih ada manusia yang anak Tuhan gitu ya, ada nitis Tuhan dalam diri kita, jadi children of God, itu juga nggak dikenal dalam Islam ya, begitu. Jadi Islam itu memang ada sifat yang mirip Tuhan dalam diri manusia, yang itu jadi bekal bagi manusia, tapi bukan sifat Tuhan, itu adalah fitrah, gitu ya. Ada mirip-mirip memang, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, seolah-olah itu kita punya sifat seperti Tuhan ya, suka sayang, karena memang roh Allah ditiupkan. Tapi khasnya berbeda gitu ya, itu manusia. Mencintai Allah, mencintai, yang maha mencintai. Kita juga mencintai, tapi cinta kita beda tentunya kan, gitu ya. Jadi agak berbeda nih antara jadi fitrah itu nanti menghantam berapa cara berpikir manusia tentang manusia itu sendiri gitu. Oke. Nah ini udah pernah kita bahas ya. Oke, ini laptop saya kok nggak bergerak ya. Oke. Nah ini ada beberapa case ya yang sudah kita tahu ya, narkoba gitu ya, terus kemudian seks bebas ya. Dan ini udah jadi makanan sehari-hari lah. Ya, belum lama saya dapat kabar saya nggak lihat videonya ya, ada katanya seorang penghafal Quran yang ditangkap karena kriminal gitu. Saya nggak kaget sih gitu ya, nggak kaget, tapi miris begitu ya, karena nanti ada perbedaan antara mengajarkan agama dengan mendidik akidah, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Hal ini kita temukan banyak orang beragama tapi tidak berakidah, karena tadi kita nggak paham tentang konsep pendidikan, ya fitrah pendidikan maupun pendidikan fitrah. Gitu. Oke. Nah nanti di level keluarga juga ada nih, mohon maaf nih kok. Oke. Nah ini nanti efeknya ke rumah tangga juga kan, perceraian. Ya, seperti saya sering bahas, perceraian itu hari ini di Indonesia sudah sampai angka mengerikan gitu ya. 395.000 kasus per tahun di tahun 2019. Itu kurang lebih 50 keluarga bercerai. Makanya ketika Hebat Community ini didirikan dulu ya pertama kali gitu, saya, Bu Septi, Bu Desi, itu sebenarnya kita pengen menguatkan peran keluarga ini. Maka dinamakan komunitas Home Education gitu ya. Cuma dulu kan home education ini basisnya apa gitu ya. Kalau home education basisnya kurikulum nasional, akhirnya jadi homeschooling nanti. Gitu kan. Home education ini harus merujuk kepada sebuah platform yang benar gitu ya, yang merujuk dari Quran dan Sunnah gitu ya. Maka nanti paling basic adalah fitrah. Nanti setelah fitrah tadi adalah kitabullah ya. Kitabullah nanti yang memberikan value atau adab gitu. Termasuk ilmu-ilmu yang makna-makna kunci. Nanti kita akan bahas ini. Nah, akibatnya apa? Anak-anak cedera gitu ya. Fitrahnya cedera. Walaupun fitrah itu sendiri tidak akan berubah, tapi tersimpangkan. Cuma orang nyebutnya fitrah cedera. Fitrah itu nggak cedera, cuma tertutup, tidak tumbuh atau tersimpangkan begitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Tambahin sedikit Ustadz yang ini ya. terkait yang sebelum slide ini. Yang ini? Ya. Next. Oke, setelah ini. Ini kok agak hang ya laptop saya. Agak lambat dikit kan. Ya, saya bayangkan mungkin kondisi pandemik seperti ini. Tadi tentang perceraian tadi itu bisa istilahnya untuk kondisi yang dia lemah gitu ya, ikatannya. Itu malah bisa lebih rawan lagi Ustaz ya. Betul. Ya, walaupun ada kabar gembira juga ya di masa pandemi, katanya tingkat kehamilan meningkat begitu. Tapi ini hamilnya karena nggak ada kerjaan apa gimana gitu. Tapi ngapa misi pernikahannya mungkin kalau yang misi pernikahannya banyak anak mungkin akan semakin kuat. Mudah-mudahan. Saya dengar kabar di beberapa kabupaten katanya tingkat kehamilan meningkat gitu ya sampai 10%. Tapi ya ada kabar gembira, ada kabar duka juga gitu ya. Tapi saya yakin gitu, inilah cara Allah untuk menyadarkan kita gitu kan. Selama ini barangkali termasuk definisi keluarga ya. Saya kemarin baca di beberapa literatur tentang keluarga dan peradaban ya, family and civilization. Itu arus pemikiran yang berlangsung sekarang adalah keluarga itu adalah kumpulan orang-orang ya yang saling menjalin komunikasi kemudian mencapai cita-cita bersama gitu. Cuma setitik itu gitu keluarga. Dan disebut cita-cita itu adalah hal sifatnya materi gitu ya. Makanya kalau kita saksikan keluarga itu rapuh ya karena itu suami istri bekerja, anak ditinggal begitu ya. Terus kemudian ya peran mendidik itu diserahkan ke sekolah sepenuhnya begitu ya. Dan hari ini sekolah juga kewalahan kan. Banyak sekolah itu menjerit gitu karena sekolahnya dijadikan bengkel gitu ya. Orang tua tuh yang penting udah bayar ya sudah begitu. Ini akhirnya kemudian jadi kacau balau gitu ya, jadi kacau balau. Nanti kita akan bahas nih ada peran-peran yang harus berbagi dengan sekolah gitu ya, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Gitu ya. Jadi
Jadi seru juga tuh. Ya, tingkat perceraian terus terang aja mungkin perceraian juga meningkat juga ya karena karena apa sering berada di rumah gitu ya. Jadi friksi makin kuat gitu. Saya kemarin ketemu dengan pasangan yang sudah minta coaching dengan saya, minta coaching sebenarnya anak-anaknya gitu ya. Karena pasangan ini sudah 37 tahun menikah tapi tiap hari cekcok. Seru ya. Saya nggak Hmm. kebayang tuh ya, saya aja nikah 27 tahun gitu ya, makin lama kita makin bijak kan, makin arif gitu ya, makin bisa, apa, makin berpikir lebih, apa, lebih bijak begitu kan, kata orang Arab dengan menjadi tua orang jadi bijak gitu ya, kalau makin tua makin nggak bijak ada yang salah dengan umurnya. Eee, jadi udah 30 tahun pernikahan, ternyata apa, suami istri ini sebenarnya banyak masalah dari sejak awal pernikahan gitu ya, terus kemudian masing-masing menyibukkan diri di karir, gitu kan. Sibuk di karir, jadi seolah-olah masalah selesai, ya nggak pernah ketemu ya seolah-olah selesai kan. Suaranya Ustadz agak putus-putus. Saya nggak Oh tahu, saya mendengar putus-putus ya? agak putus-putus. Sudah? Agak putus-putus ya. Oke. Udah ya? Sekarang lumayan. Pas mungkin ini nggak, apa, sudutnya nggak 45 derajat nih. Jadi dengan mic Ini ini harus juga 45 ya. derajat. Ya harus 45 derajat dengan mic ini. Ya jadi, saya melihat, masalah-masalah itu Oh, gitu. tidak selesai sepanjang pernikahan gitu kan. Kenapa? Karena masing-masing tidak diselesaikan, cuma cari kesibukan ya, suaminya bekerja, istri bekerja, karir, tiba-tiba begitu pensiun, kan ketemu lagi tuh di rumah ya, maka semua masalah yang selama ini terpendam itu keluar semua, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi dalam pernikahan ya. Banyak orang mencari solusi masalahnya dengan cara melarikan diri dari masalah gitu ya. Tidak mampu mengurai masalah atau tidak mau selesai masalahnya. Gitu ya, mau berpisah nggak mau, tapi terus tidak saling mencahayakan juga gitu ya. Nah, ini kemudian jadi problem gitu ya. Kebayang kan udah 30 tahun menikah masih masih banyak masalah begitu. Nah, ini makanya kita harus memperbaiki cara pandang kita tentang cinta, tentang bahagia gitu ya. Ini materi tadi pagi ya, nanti saya share gitu. Ya, jadi, ada cerita bahwa pernikahan itu kemudian menjadi goyang katanya cinta itu mulai pupus di tahun keempat. Percaya nggak? Jadi mulai apa ya, cinta itu mulai apa, tergerus ya, mulai jenuh dengan pasangan itu tahun keempat. Gitu, ini pernah riset dari barat ya. Kemudian kalau dicocokkan dengan riset data statistik ternyata perceraian terbesar itu terjadi pada tahun kelima pernikahan sama tahun ke-10 pernikahan. Gitu ya. Ini seolah-olah sinkron nih antara riset di barat, pendapat orang barat dengan riset di Indonesia. Gitu ya. Kalau saya melihat gini, fakta itu tidak menunjukkan apa ya, tidak menunjukkan kebenaran yang nyata juga kan, itu kan kesimpulan gitu ya. Misalnya di sebuah desa ada LGBT misalnya, ada lesbi, gay, transgender ya, ada homoseksual, terus ada orang normal. Kalau begitu jenis kelamin 5 dong. Itu kan fakta kan gitu. Tapi fakta tidak menunjukkan kebenaran gitu kan. Bisa jadi fakta ini begitu adanya tapi kesimpulannya bukan begitu ya. Kesimpulannya justru kalau ada 5 jenis kelamin berarti ada yang salah dengan masyarakat itu kan, gitu. Rujukan yang benar apa? Kitabullah tentunya. Kita tadi ya, rujukan kita kalau mau hidup dengan bahagia itu 3 stabilitasnya itu, yaitu pertama Allah rujukannya, ya minta kepada Allah agar ditunjukkan kebenaran. Yang kedua adalah fitrah kita, sucikan jiwa kita agar fitrah itu bisa jadi furqan, pembeda. Yang ketiga adalah kitabullah gitu ya, sebagai panduan world view, cara pandang kita yang benar tentang segala sesuatu. Kalau Al-Quran bilang laki perempuan saja, nggak ada yang lain, ya sudah. Kalau ada yang lebih dari itu salah berarti kan, selesai. Gitu ya, nggak usah jadi perdebatan, begitu. Nah ini akhirnya jadi case ya, jadi kasus-kasus dalam pernikahan gitu ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya apa, kalau sudah jadi kebosanan, ya masalah udah. Gitu ya. Cinta bisa pupus, bisa aja kalau definisi cintanya tidak ajak, tidak kokoh. Nanti kita akan bahas ini ya, apa, hal yang makanya ketika kita membuat Hebat Community ya, hal-hal yang terkait dengan definisi itu kita strict betul gitu ya, tentang fitrah. Awalnya ya, ada tentang home education. Kenapa kita nggak nyebut homeschooling? Karena ada kata schooling itu gitu. Itu mengganggu itu. Ya. Jadi perbedaannya signifikan antara pendidikan dan pengajaran. Karena saya riset panjang, diskusi panjang dengan para pakar, dengan praktisi ya, bahwa ada perbedaan antara home education dan homeschooling gitu ya. Bahkan ada pendapat anak-anak yang well schooled, tersekolahkan dengan baik, belum tentu well educated kan. Itu sudah diakui secara internasional gitu ya. Maka kita definisinya kenapa home education bukan homeschooling waktu itu. Gitu ya. Terus kemudian kalau home education kan anak mau sekolah, nggak sekolah, unschooling, homeschooling, nggak ada masalah. Yang penting kurikulum di tangan orang tua gitu kan. Tanggung jawab orang tua. Fitrah itu tanggung jawab orang tua. Nah, kemudian kenapa akhlak and talents gitu ya? Karena waktu itu kita berpikir ini harus ada paduan antara sifat yang real yang dikenal masyarakat. Kalau fitrah waktu itu belum dikenal, maka akhlak and talents ya. Ustaz Adriano bahkan pernah mau mengusulkan akhlak diganti akidah gitu ya. Karena ini berbeda antara akidah dengan akhlak. Akhlak itu kan buah dari akidah sebenarnya gitu kan. Nah, ini
Nanti teman-teman di pengurus yang memikirkan ini. Tapi yang jelas fitrah home education itu di Hebat Community memang base-nya itu fitrah based education itu, gitu ya, basisnya fitrah gitu. Nah itu ya teman-teman sekalian, jadi kenapa kita intens membahas ini karena memang ini menjadi karena kalau kita membuat sebuah komunitas itu panduan ilmunya harus ajak, kalau enggak melayang-layang nanti nggak jelas begitu. Oke ya, nah ini cinta abadi nih katanya. Ini dapat dari Profesor Naqib Alatas ya. Ini sebenarnya definisi tentang kebahagiaan, tapi saya coba sesuaikan dengan perspektif cinta. Gitu. Jadi cinta itu bukan sekedar rasa suka, rasa senang, ya yang akan berakhir segera ketika pikiran, perasaan, tubuh mengalami kepuasan. Bukan itu. Jadi enjoy itu, easy itu bukan nggak selalu abadi gitu ya. Maka cinta itu adalah kepastian dan keyakinan ya akan suatu kebenaran. Ya, ini berarti udah bicara tentang dari makna hidup gitu ya, dari dalam jiwa ya, tentang stabilitas. Bahwa itulah cinta ilahi gitu. Nah ini kadang-kadang di pernikahan tidak difahami dengan benar. Kemudian ya selain meyakini bahwa itu adalah sebuah kepastian gitu ya, maka juga perlu untuk tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Nah, jadi ada unsur dinamika. Ya. Maka dalam pendidikan itu ada stabilitas, ada dinamika kan. Stabilitasnya tadi balik lagi 3 ya, fitrah, kitabullah gitu ya, sama Allah itu ini stabilitasnya. Dinamikanya apa? Ya ada metodologi, ada proses gitu ya, ada home education, ada community based education gitu ya, ada emisol itu adalah proses gitu ya. Itu bisa dinamis, bisa berubah sesuai dengan konteks. Termasuk juga daerah dan tempat ya, tempat dan waktu ya. Di Riau dengan di Jawa tentu beda ya, ada konteks tempat. Ada konteks waktu, kita dengan anak kita tentunya ada konteks zaman yang membedakan. Jadi ada yang stabil, ada yang dinamis ya. Ini berlaku pada semua hal, termasuk rumah tangga, termasuk definisi cinta gitu. Kalau cinta cuma diartikan sekedar rasa suka, itu nggak stabil dia, ya kan nggak kokoh. Karena begitu tadi ya, tercapai semua kepuasan kesukaan itu, selesai semua. Ya, yang terjadi adalah tahun-tahun kebosanan ya, dan kehampaan gitu. Nah terus kemudian kalau cuma stabilitas nggak cukup gitu ya, dia harus dinamis. Maka kalau di istilah Islam itu ada yang sifatnya sawabit tetap kokoh, ada yang sifatnya mutaghayyirat ya bergerak gitu. Itu berlaku untuk semua hal. Atom, sejarah. Dalam sejarah juga ada hukum tetap, hukum bergerak dan seterusnya. Itu ya teman sekalian, saya bahas ini lebih cepat aja biar nanti memudahkan kita. Jadi cinta itu ada cinta ilahi, ada cinta syahwati, ada cinta imani, ada cinta saitoni dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kita penting untuk membedakan ini. Dari mana kita tahu? Yang bisa membedakan adalah kolbu kita gitu ya. Maka nanti penting untuk tazkiyatun nafs ya, untuk mensucikan jiwa kita. Makanya kalau di materi-materi pokok Hebat Community itu di depan-depan kan tazkiyatun nafs gitu ya. Karena memang sebelum orang masuk ke praktek ya, maka tazkiyatun nafs harus dikuatkan. Kalau saya coba merinci tazkiyatun nafs itu jadi 5 hal. Muahadah, muraqabah, mujahadah, muaqabah, mujahadah terakhir ya. Muahadah, saya ulangi lagi, muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Ya, ini nanti prakteknya jadi fitrah based life gitu ya. Bagaimana orang tua itu mendapat panduan untuk tazkiyatun nafs tapi membumi tazkiyatun nafs ya, bukan sekedar ritual ya, tapi sudah mewujud ya menjadi sesuatu yang praktis begitu. Nah ini gitu ya. Nah ini Rasulullah juga mengatakan bahagia itu katanya 4 kata Rasulullah. Ini contoh hadis yang menggambarkan bahwa stabilitas dan dinamika itu penting. Kata Rasulullah kebahagiaan itu 4 ya. Istri yang solihah, tetangga yang baik, ya, komunitas jamaah yang baik tentunya, tetangga yang baik. Yang ketiga adalah kendaraan yang cepat, yang keempat rumah yang luas. Gitu. Perhatikan baik-baik ya. 2 pertama yang disebut Rasulullah adalah stabilitas kan. Pasangan yang soleh, istri yang soleh, suami yang soleh itu unsur stabilitas, nggak bisa dirubah itu. Gitu ya. Yang kedua tetangga yang baik itu unsur stabilitas. Kalau dua ini kacau, kacau semua kan. Simple. Tapi kendaraan yang cepat dan rumah yang luas ini relatif gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi penting nggak? Penting gitu ya. Tapi ini bicara nanti dinamika gitu ya. Sekuat-kuatnya cinta kalau rumahnya sempit bisa nggak cinta gitu ya. Sebaik kokoh-kokohnya cinta kalau nanti kemana-mana susah nggak ada kendaraan yang cepat juga jadi masalah. Tapi ini relatif gitu ya. Tergantung kebutuhan. Nah, jadi teman-teman ini contoh dari hadis Rasulullah tentang stability dan dinamika. Jadi saya mau bahas ini. Nah, ini ada cinta Ibrahim dan Hajar ya. Ini cerita tadi saya sampaikan di subuh tadi Muhammad dengan Khadijah. Ini pasangan-pasangan yang secara fitrah Masya Allah begitu. Kita bisa bayangkan ya Rasulullah SAW dengan Khadijah misalnya. Ini sejak Rasulullah menikah dengan Khadijah ya sampai kemudian Rasulullah menjadi nabi. Ini kan belum ada panduan Islam. Ya, belum ada parenting kan. Kenapa Rasulullah itu jadi suami yang baik, ayah yang baik ya? Karena semata-mata fitrahnya tumbuh dengan baik, gitu kan? Kan belum ada risalah Islam belum turun ya, baru ada agama yang hanif gitu ya. Nah itu. Jadi
Ketika fitrah ini tumbuh nanti panduan kitabullah lebih masuk lagi. Apalagi kalau seperti kita ya, kalau fitrahnya dikuatkan, ditumbuhkan, nanti ada kitabullah, ketemu nih dahsyat gitu. Gitu ya. Ini sekedar contoh aja saya cepetin. Ini screen saya yang coret-coret kok. Gitu ya. Jadi rasa cinta itu adalah ini bagian dari peran ayah bunda nanti ya, yaitu ayah itu a man of mission and vision. Ya, laki-laki yang punya misi dan visi yang ajak. Itulah yang terjadi di keluarga Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bunda Hajar begitu mendukung perjuangan suaminya? Karena ajak misinya, ya, clear misinya, gitu ya. Kenapa Khadijah begitu mendukung perjuangan suaminya? Karena clear misinya. Dan laki-laki yang didukung oleh istri yang setia sepenuh hati dengan segala kecintaan, misinya, cintanya tak bertepi, gitu kan? Ini bagian dari nanti peran kayak Bunda yang pertama ya, yaitu ayah a man of mission and vision. Kalau Bunda itu a person of love and sincerity. Jadi kita coba lewat ini dulu. Nah, ini yang hilang hari ini ya, teman-teman sekalian, yang hilang hari ini dalam kehidupan rumah tangga kita gitu ya. Misi keluarga nggak ada gitu ya. Termasuk nanti kurikulum ya, kurikulum pendidikan di rumah, walaupun mungkin fondasinya fitrah based education begitu ya sebagai panduannya. Cuma nanti konteksnya harus dikontekskan dengan misi ayah. Ayah mau dibawa kemana anak-anaknya gitu, gitu kan? Kalau misi ayah seperti Pak Habibie misalnya, Habibie kan misinya tuh memakmurkan Indonesia. Kan? Dalam pidatonya beliau bilang, saya dan keluarga saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Ya, dulu, sekarang, dan masa depan. Kalau keluarga ini makmur, maka keluarga saya juga makmur. Gitu kan? Itu misi Pak Habibie, memakmurkan Indonesia. Solusinya apa? Industri strategis, ya, kapal terbang dan seterusnya. Maka Pak Habibie anak-anaknya sekolah tinggi kan? Karena biar melanjutkan perjuangan Pak Habibie gitu. Kalau Gen Halilintar gimana? Ya berbeda lagi kan, anaknya nggak sekolah. Kenapa? Karena misi Pak Hali itu mencetak melahirkan para pengusaha yang bertakwa katanya. Saya pernah sepanggung, saya tanya, oh gitu ya Pak? Iya gitu. Dan saya lihat Pak Hali itu biografinya dari sejak muda punya usaha di Margonda, Depok. Kemudian pernah bangkrut, ya itu bisnis saja terus. Ya. Kemudian dia bilang setiap habis sholat subuh tuh anak-anaknya di coaching bisnis. Nah ini saya bilang ini ayah bener nih gitu ya. Antara apa yang diyakini, ya melahirkan para pengusaha yang bertakwa, dan apa yang dilakukan gitu ya. Yaitu coaching bisnis anak-anaknya, dan apa yang siapa dirinya itu coherence. Nah ini ayah bener nih gitu ya, coherence. Apa yang diyakini, apa yang dilakukan, dan siapa dirinya itu ketemu dalam sebuah titik perjuangan gitu ya. Ini terlepas dari keluarga Halilintar kecintilan di YouTube ya. Ini saya cerita bahwa koherensi dalam sebuah pernikahan itu penting. Oke, nah ini kenapa Hayatun Thayyibah itu penting? Tadi di realitas kekinian kita menjauh dari Hayatun Thayyibah. Yang ketiga, Al-Quran itu merinci setiap aspek ya kehidupan dalam perspektif kata Thayyibah, kata Thayyib, Thayyibah, Thayyibat gitu ya. Sekarang kita lihat. Dalam spiritual life ya, Rasul menggambarkan bahwa kalimat thayyibah itu seperti sajaratut thayyibah. Jadi bicara thayyibah tapi dalam perspektif keimanan ya, dan dicontohkan seperti pohon gitu ya. Maka saya sering kaitkan fitrah itu dengan pohon. Kenapa? Fitrah itu kan benih gitu ya. Ada yang bertanya apa hubungannya antara fitrah ya dengan sajaratut thayyibah gitu, dengan hayatun thayyibah gitu ya. Banyak orang mengibaratkan fitrah itu sebagai benih. Karena makna fitrah juga salah satunya secara bahasa ya dia tulu muncul ya, atau retak gitu ya, atau pecah gitu. Itu sebenarnya seperti benih dia. Ya, atau para ulama nyebutnya innate goodness, kebaikan bawah itu seperti seed ya, seperti benih yang kemudian ditumbuhkan gitu ya. Dan fitrah itu sendiri, pokok dari fitrah itu adalah spiritual, keimanan. Itu pokoknya itu. Bakat semua itu menyertainya. Seksualitas semua menyertainya. Tapi inti dari bakat itu adalah keimanan, ya bukan yang lain-lain. Yang lain itu pelengkap, pendukung gitu ya. Intinya adalah spiritual. Kalau Profesor Muhammad Yasin menyebutnya sifat dasar spiritual. Jadi terkait dengan tauhid, dengan akidah, dengan keimanan itu fitrah, gitu ya. Nah, ini terkait spiritual life. Kemudian family life ya. Ini juga dikaitkan dengan kata toyiban ya. Watoyibatu ditoyibina, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik gitu ya. Watoyibuna, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lawannya khobithat ya. Wal khobithatu lil khobithina. Perempuan keji untuk laki-laki keji dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran ini menempelkan juga kata toyib ini dalam kehidupan family life. Gitu ya. Jadi kita penting nih milih pasangan yang sama-sama toyib gitu ya. Bukan bang toyib ya, kalau jarang pulang gitu. Nah, health life juga sama ya, kesehatan dalam hidup juga sama. Dikaitkan dengan makanan, kan ini masalah health life atau work life ya. Kalau cari nafkah ya yang halal dan toyib, makan juga yang halal dan toyib. Ini beberapa contoh ayat saja. Jadi terkait dengan kata toyib gitu ya, itu di macam-macam aspek. Maka saya kemudian yakin ya bahwa kata toyibat itu, hayatun toyibah itu menjadi dasar bagi seorang hidup di muka bumi gitu ya. Kalau di barat nyebutnya the good life gitu ya.
Nah di barat sendiri kata the good life itu terjemahannya macam-macam ya. Kalau kita clear ya, good life itu ya hayatun thayyibah itu. Nah ini kata-kata yang khusus mengucapkan hayatan thayyibah, yaitu surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 97. Ini berlaku untuk laki dan perempuan ya. Barang siapa melakukan amal soleh ya dari laki dan perempuan ya min dzakari au untha wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu, maka kami akan hidupkan jiwanya, kami munculkan gitu ya, hayatan thayyibatan, maka kami jadikan kehidupannya itu hayatan thayyibatan gitu ya. Jadi in a whole life, dalam kehidupan yang secara umum juga hayatan thayyibatan itu diberlaku begitu ya, dan ini berlaku untuk laki dan perempuan, artinya universal begitu. Satu lagi adalah terkait dengan community life. Nah, kalau keluarga-keluarga baik, ya, makanannya baik, semuanya baik, maka nanti akan lahirlah yang disebut dengan baldatun thayyibatun warubun ghafur gitu ya. Makanya gerakan home education, gerakan keluarga itu nanti ujungnya adalah peradaban. Sepakat ya? Ya, kalau hari ini kita misalnya mengutuki peradaban, ya maka berhentilah mengutuki peradaban dulu gitu kan. Narasi-narasi di Hebat Community begitu. Berhentilah meratapi kebiadaban, berhentilah jadi kuli peradaban, jadilah arsitek peradaban gitu kan. Karena memang ya peradaban itu tegak dari rumah gitu ya. Kalau kita ingin pemimpin yang hebat ya, lahir di Indonesia, maka hebatkan anak-anak kita gitu ya, sehingga nanti muncul para leader-leader, baik lokal leader, nanti kemudian puncaknya adalah nation leader atau country leader begitu kan. Jadi ini sebuah konsep Al-Qur'an gitu ya. Khairul ummah itu nggak muncul begitu aja ya. Khairul ummah itu muncul dari kolektivitas ya, orang-orang yang khair ya, orang-orang yang baik pada sebuah generasi, kemudian muncullah pada puncaknya itu khairul ummah. Termasuk belum lama saya baca buku tentang kelahiran Salahuddin Ayyubi ya. Itu bukunya ditulis oleh seorang dokter, disertasinya Majid Kilani ya. Majid Irsan Kilani. Ini bukunya. Kita teman-teman mungkin pernah baca ya. Ini bukunya. Ini buku disertasi, penulisnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu, barangkali begitu ya, tahun lalu kalau nggak salah meninggal, wafat gitu. Dan ini luar biasa, beliau adalah pakar tarbiyah, pakar pendidikan, dan menganalisa kenapa sampai Salahuddin Ayyubi itu lahir gitu. Kalau kita lihat Salahuddin Ayyubi ya, seorang panglima perang yang hebat ya, bisa melakukan Yerusalem begitu ya, dengan pasukan yang luar biasa itu. Kita kadang-kadang kagum dengan Salahuddin Ayyubinya, tapi kita lupa melacak kok bisa lahir generasi Ayyubi. Ya, Kilani itu menyebutnya Salahuddin Ayyubi itu bukan seseorang ya. Dia memang seseorang, tapi dia bukan sendirian. Nggak mungkin dong dia ke Yerusalem sendirian sama pasukannya lalu menang, lalu pulang, yang lain duduk-duduk, nggak mungkin ya. Jadi Ayyubi itu menurut dia adalah puncak dari orang-orang hebat pada setiap bidang yang lahir pada zaman itu. Maka muncullah Al-Ayyubi, Salahuddin Ayyubi. Sejak kapan generasi ini muncul? Setelah dilacak ternyata 50 tahun kemudian telah dipersiapkan oleh Imam Ghazali gitu ya. Jadi semua orang-orang hebat di masa itu bersanad kepada Imam Ghazali, Nuruddin Zanki dan Imam Ghazali, termasuk Abdul Qadir Jailani begitu ya. Masya Allah itu. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak bisa berpasrah tangan hari ini gitu ya. Mari kita mulai bangun peradaban. Jangan nunggu pemimpin dari langit gitu ya. Pemimpin itu dari rumah-rumah kita gitu ya. Maka kuatkan peran kita ini. Barangkali pandemik ini jadi pelajaran berharga buat kita untuk ayo teman-teman ya, kuatkan fitrah kaya bundaan. Lahirkan para leader-leader dari rumah Anda, maka nanti muncul leader terbaik untuk bangsa ini. Sepakat ya? Itu misi hidup saya gitu ya, bagaimana mendidik keluarga ini bisa melahirkan leader jadi agen perubahan peradaban gitu ya. Karena saya yakin betul peradaban ini tergantung dari secara kolektif ya, orang-orang hebat yang lahir pada sebuah generasi. Dan orang-orang hebat ini lahir dari mana? Dari rumah-rumah kita. Sepakat? Ya kalau dari rumah-rumah kita hanya melahirkan anak-anak yang gagal didik, gagal asuh ya, cuma punya ijazah sampai S3, cuma hafal Quran tapi tidak punya giro, what for, buat apa begitu ya. Termasuk anak-anak yang gagal dewasa gitu ya. Nah ini maka jadi kerja kita bersama ya, tentunya nggak bisa kita sendirian. Kita harus banyak mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ayo bangkit gitu ya. Gitu. Maka setelah Hebat Community saya juga ikut bikin gerakan Fitrah World Movement, bukan community movement gerakannya. Agar dari keluarga ini bergerak ya, bukan hanya kedaulatan dalam pendidikan, juga kedaulatan dalam yang lain, ekonomi, politik, ya, termasuk pangan, energi, kita harus berdaulat. Bukan berarti pengen bikin negara gitu ya, enggak. Justru dengan keluarga kuat, komunitas berdaulat, ya, negara juga berdaulat. Sepakat nggak? Gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu orang curiga kalau komunitas menguat nanti dia memisahkan diri. Kalau sekarang nggak mungkin, karena orang mikir ulang kalau memisahkan diri. Nanti kayak timur-timur ya, susah akhirnya.
orang sekarang berpikir ya terlalu capek energinya kalau misalkan diri. Mari kita sama-sama menguatkan kekuatan kita gitu ya, sehingga nanti bangsa ini menjadi kuat secara kolektif gitu. Kesadaran itu sudah muncul di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, ya, kenapa Hayatun Thayyibah itu penting kajian ini dan dikaitkan dengan fitrah, karena memang fitrah itu benih bagi kehidupan gitu ya. Nah, ini gambarnya nih. Kita antara fitrah dengan Hayatun Thayyibah. Jadi fitrah itu adalah benih yang baik, apabila dirawat dengan sungguh-sungguh maka kelak menjadi pohon yang baik. Sepakat ya? Jadi pohon kehidupan yang akarnya menghujam ke tanah akidahnya, yang batangnya menjulang ke langit dan daunnya nimbun menaungi siapapun dan buahnya menebar manfaat dan rahmat. Yang disebut dengan Darul Hadariyah, peran peradaban adalah buah kan, kalau dia skalanya pohon. Kalau skala manusia itu apa? Ya tugas sebagai Khalifatullah fil ard itu yang tadi Pak Gantara sebutkan gitu ya. Khalifah versi apa mau kita jalankan gitu ya. Peran peradaban apa yang mau kita jemput ya. Nanti jadi peran peradaban keluarga gitu. Nah, teman sekalian, ini kok jadi suka hang ya? Ya, agak sedikit kadang-kadang ya. Ini untuk nggak muter film, malah coba muter film malah hang berjamaah gitu. Tapi Ustaz, nanti Ya. filenya bisa di-share Ustaz ya. Sure. Insyaallah. Nah, ini kan ada, jadi punten ya, kecepatan jadinya tuh. Nah, ini kalau digambarkan, jadi fitrah itu dia benih kan, ya, dia benih, maka dia conception gitu ya. Konsep ini bukan teori ya, konsep ini dia makna ya, benih yang bermakna, yang menyimpan semua DNA tumbuhnya gitu ya. Maka dicarikan tanah yang tepat. Nanti tumbuh jadi akar, batang, dan daun gitu kan. Nah, itu adalah good life. Puncak dari good life adalah eksistensi, disebut dengan buah atau bunga gitu ya. Jadi pas betul ya Allah kasih perumpamaan Sajaratut Thayyibah itu dengan Hayatun Thayyibah gitu. Ya, kalau kita kaitkan dengan fitrah ini dahsyat begitu ya. Nah, ini maka nanti konsep pendidikan kita seperti ini gitu ya. Bagaimana anak-anak kita tumbuh ya, tapi harus perlu apa yang kalau pohon itu perlu apa? Perlu matahari kan. Nah, perlu hidayah gitu. Nah, matahari itulah kalau kita tuh kitabullah yang memandu. Ya, maka ada seorang ulama menyebutnya Allah adalah murabi, bukan kita. Allah lah murabi sejati bagi anak-anak kita dan diri kita. Karena Allah lah sang pencipta, Allah lah al-khaliq sang pencipta yang telah menciptakan fitrah itu dan bakat-bakat katanya. Dan Allah Jualla telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh, berkembang dan sempurna. Gitu ya. Maka dan Allah Jualla yang telah menetapkan syariat untuk memandu fitrah itu agar tumbuh indah, berkembang dan berbahagia. Maka katanya Pak ya, Bunda, para pendidik, just follow the fitrah. Ikut aja fitrah itu. Ya, jangan lebay, jangan lalai. Nanti karena musuh fitrah itu lebay dan lalai. Ya, maka dia akan padahal dengan kitabullah maka akan tumbuh paripurna, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan insan kamil ya, manusia yang tumbuh paripurna gitu ya, atau dalam konsep lain disebut manusia robani karena selalu berorientasi ke langit, robaniyin gitu. Nah, itu teman sekalian, jadi ini konsep fitrah dengan ya. Nah, ini harus saya gambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang kalau di sebelah kirinya itu yang lingkaran yang terluar itu adalah buahnya. Lingkaran yang tengah itu adalah kehidupan yang baik, yang paling dalam itu benihnya fitrah. Gitu. Jadi saya gambarkan dalam bentuk lingkaran untuk memudahkan nanti dalam proses kita pemetaan dan seterusnya gitu ya. Gitu. Saya teruskan ya. Ini kok nggak jalan. Nah, itu kalau teman-teman lihat, fitrah itu 8 kan yang sudah kita pelajari ya. Ada fitrah iman gitu ya. Fitrah iman ini kalau tumbuh jadi spiritual life dia, ya kan? Jadi kehidupan spiritual atau fight life, kehidupan dalam keimanan. Kalau tumbuh lagi jadi buah, buahnya apa? Change maker. Change maker ini bahasa lain dari daiyah ya, menyeru kebenaran. Kenapa saya tulis change maker ya? Karena iman itu diukur dari seberapa kita mampu melakukan perubahan. Itu kan, waman ro'a mungkaron. Barang siapa lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka dia harus merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu, fabilisani. Ya, dengan lisannya. Kalau nggak mampu, dengan hatinya. Wahya ada full iman, itu selama-lamanya iman. Jadi ukuran iman itu adalah mampu nggak membuat perubahan. Itu iman, gitu ya. Apa cuman di lisan, maki-maki doang gitu ya. Apa cuma di hati, yang gerundel gitu ya. Iman itu harus diwujudkan. Itulah kenapa orang yang beriman itu, Luqman nasihati anaknya ya, wahai anakku, sampaikanlah kebenaran gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus mengatakan fasbir ma'aman asobak, sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu, gitu kan. Jadi nggak mungkin diuji gitu ya, iman itu diuji kalau kita tidak berdakwah, sepakat nggak? Gitu ya. Maka iman itu ukurannya adalah apa yang mau kita rubah, gitu ya. Maka nanti dalam peran ayah bunda, pendidikan iman itu nanti sampai ke titik itu, sampai ke titik bagaimana anak kita punya giroh untuk
menolong umat, melakukan perubahan gitu ya. Jadi change maker ya, bukan cuma sekedar dapat ijazah gitu ya. Atau sekedar bakatnya tumbuh cari kerjaan, bukan. Apa yang mau dia rubah dari masyarakat yang Allah ridho, begitu kan? Nah, itu pendidikan iman. Jadi orientasi nanti jadi peran peradaban dalam sisi perspektif iman itu change maker, gitu ya. Jadi harus sampai titik itu, gitu ya. Termasuk nanti peran ayah secara spesifik, ayah itu kan tadi a man of mission and vision, gitu ya. A man of mission and vision itu orang yang punya misi, dan misi itu adalah change maker, gitu ya. Dan anak-anak itu akan mudah menjemput peran change maker-nya kalau ayahnya itu clear misinya. Ya kan, nggak mungkin anak-anak kamu jadi change maker ya, nak ayah apa tuh? Ayah yang diperjuangkan apa? Nggak ada, nggak bisa kan, gitu. Karena mindset kita kebanyakan hari ini ya, masih itu nyekolahin anak itu biar dia biar dia ini Fitrah 8 ya. Kok jadi bolak-balik ke sini. Ya, oke. Nah itu. Nah jadi mindset orang sekarang nyekolahin anak kan karena apa? Karena ijazah, karena biar pintar gitu kan, dan seterusnya. Bukan itu. Ada seorang ibu yang banyak jadi rujukan gitu ya, mungkin sekarang udah berubah kali ya, mudah-mudahan. Tapi ini mewakili mindset banyak ibu-ibu ya. Ibu ini bilang gini di Facebook ya, itu sekitar 6-7 tahun yang lalu lah ya, bilang begini, alhamdulillah anak saya yang hafiz Quran, bagus ya, luar biasa ibu yang bisa menghafizkan anaknya jadi hafiz Quran. Alhamdulillah saya hafiz Quran, sudah tamat dari PTN, gitu ya, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Masalah nggak? Hafiz Quran, tamat PTN, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Ini mindset banyak orang tua hari ini kan. Kalau anaknya sudah kuliah ya kerja lah, mau ngapain gitu kan. Nah, tapi bukan itu kan harusnya. Harusnya dia mendoakan anaknya menjadi change maker. Kalau doanya begini kan lebih bagus ya. Anak saya yang hafiz Quran sudah tamat dari perguruan tinggi negeri, mohon doanya. Sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang ada di perbatasan Riau gitu ya untuk membangun desa madani bersama warga setempat misalnya begitu ya. Sekarang ada di perusahaan multinasional, dalam berapa tahun dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Nah, itu namanya on mission. Ya, ada misi yang diperjuangkan walaupun harus belok-belok dulu ya. Kerja dulu di perusahaan asing atau apa, tapi ada yang mau diperjuangkan dari jiwanya itu akan diperjuangkan sampai akhir. Sama kayak Pak Habibie kan. Habibie kan pernah kerja di Jerman, tapi hatinya itu Indonesia gitu kan, merah putih dia. Bagaimana memakmurkan bangsa Indonesia dengan industri strategis. Kapal terbang itu solusi saja, bukan buat dirinya, buat Indonesia kan. Maka kapal terbang Pak Habibie itu Indonesia banget kan. Ya, karena bukan buat dirinya, tapi untuk memakmurkan Indonesia. Ini teman-teman sekalian, nah ini mission of life ya. Maka nanti kalau kita merancang misi hidup itu harus meliputi 8 ini. Yang kemarin ada seorang ibu, Bu siapa ya, saya nggak sebut namanya ya, dari Riau kalau nggak salah, dia bilang, suami saya tuh dia dakwah sosialnya keren gitu ya, tapi masalah anak cuek katanya. Nah ini kalau kita lihat sini ya, Fitra Iman tuh dia change maker ya, ini dakwah. Ya. Maka dakwah itu segalanya. Ya, maka kalau buat misi keluarga atau misi personal ya, yang paling atas itu dakwah. Apa yang mau kita rubah dari masyarakat? Apa yang menggebu dalam jiwa kita untuk melakukan perubahan? Termasuk nanti misi keluarga juga sana. Apa yang keluarga kita mau lakukan untuk umat? Jadi bukan berpikir kita, tapi berpikir umat. Loh, kalau kita belum beres gimana, Ustaz? Nah, kalau belum beres itu ya, itu strategi. Ya, berpikirnya yang besar, tapi nanti mulai dari dalam tentunya kan. Apa yang mau kita perbaiki agar kita bisa mencapai misi besar itu? Bukan visi ya, misi, tugas. Kalau visi biasanya capaian-capaian yang sifatnya duniawi gitu ya, yang sifatnya nampak. Kalau ini kan misi ya, misi itu dia lebih apa yang mau diperjuangkan sih sampai akhir, yang merekatkan cinta ayah bunda, yang membuat anak-anak mau berjuang bersama, yang membuat nanti 3 paket Bani Adam itu kita dapatkan ketika kita mati ya. Kan kata Rasulullah kalau Bani Adam mati itu wafat ya, maka terputus amalnya kan, kecuali 3 hal. Anak yang soleh yang mendoakan, amal jariah, ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita dapat ini kalau kita punya misi perjuangan gitu kan, ada yang kita wariskan. Bukan harta, tapi perjuangan yang kita wariskan. Maka nanti konsep pendidikan parenting dalam Islam sebenarnya regeneration parenting gitu ya. Anak-anak melanjutkan perjuangan ayah ibu, bukan sekedar parenting-parentingan, tapi regeneration. Waladina amanu wa tabatum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti anak dan keturunan dalam keimanan, kami akan sambungkan mereka. Ini surat At-Tur ya, surat 52 ayat 21. Ya, itu clear tuh. Orang-orang yang beriman yang diikuti anak keturunannya dalam keimanan kami akan sambungkan. Jadi anak-anak kita bukan hanya anak biologis, tapi anak ideologis gitu ya. Dan anak ideologis itu bukan sekedar sama-sama beriman, tapi anak-anak yang melanjutkan perjuangan. Ya, karena tadi perjuangan itu kan iman ya, apa yang mau dihasil dari kebenaran. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau suami kita sibuk di dakwah sosial, tapi di keluarga berantakan, segala macam berantakan, mungkin dia belum sadar. Ya nanti pada sebuah titik berantakan semua tuh.
gitu ya. Pernah dengar cerita kan di Bandung kalau tidak salah berapa tahun yang lalu ya, ada seorang ibu membunuh anak-anaknya gitu ya. Itu padahal itu keluarga Islami ya, padahal suaminya itu aktivis dakwah, pengurus zakat, mohon maaf gitu ya. Tapi di rumah tangga dia nggak ajak jadi ayah, ya. Jadi nggak apa, istrinya nggak nyaman, akhirnya depresi, kemudian membunuh anak-anaknya. Karena kan jadi cerita sedih bukan, gitu ya. Jadi kalau maka kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik pada keluarganya, gitu ya. Jadi saya sering bilang kalau Anda hebat dalam dakwah, hebat dalam bisnis, hebat dalam apapun, makin jauh sama keluarga, Anda wrong direction, Anda salah jalan, gitu ya. Karena sepanjang sejarah laki-laki hebat itu, ya, termasuk para nabi, makin dia hebat, makin dia dekat sama anak dan istri. Sepakat nggak? Sepakat ya, insya Allah. Gitu. Jadi contoh-contoh udah banyak gitu. Cuman lagi-lagi tadi ya mindset kita tentang apa, tentang dakwah barangkali juga masih berpikir dakwah itu ya keluar gitu. Betul dakwah itu keluar, tapi peran-peranan harus terintegrasi dalam konsep itu gitu ya. Gitu ya. Maka di sini nanti di Family Life ini ada namanya regeneration maker. Ini di yang warna merah ini. Nah, ini peran fitrah dalam membuat misi hidup ya. Kita regeneration maker. Nah, kan fungsi-fungsi pendidikan nanti harus terlibat dalam ini. Nanti kita akan bahas. Nah, ini peran ayah ya secara lengkap gitu di dalam konsep. Ini dari Ustadz Adriano Rusfi, tapi saya cluster berdasarkan fitrah ya, jadi saya buat menjadi 8. Gitu ya. Jadi main of mission and vision ini terkait dengan keimanan gitu ya. Jadi ayah itu punya misi visi itu terkait dengan keimanan, bukan dengan yang lain. Dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bahas cepatin aja. Nah, ini saya coba ngasih gambaran ya. Nanti ini slide terakhir barangkali. Saya ingin coba teman-teman biar bisa melihat kaitan antara dimensi kehidupan, ya, dimensi peran ayah, dimensi peran bunda, sama efek dalam pendidikan. Ya, ini terkait dengan keimanan ya. Ini saya ambil contoh ini, fitrah iman misalnya. Fitrah iman itu kan, ya nanti akan tumbuh jadi kehidupan hayatun thayyibah. Jadi spiritual life ya, jadi kehidupan spiritual di keluarga begitu ya. Kemudian dimensi peran ayah terkait keimanan itu adalah a man of mission and vision. Sepakat ya? Tadi kita sebut change maker. Nah, jadi ayah itu harus jadi imam, harus jadi change maker ya. Maka istilahnya yang disebut ayah itu adalah fan the mission, show the mission, lead the mission. Ya. Ibaratnya imam sholat lah. Imam sholat itu kalau nggak tahu kiblat gimana ceritanya gitu ya. Maka imam sholat itu kan yang menunjukkan arah kiblat, ya, yang memimpin sholat gitu ya, dan yang membuat narasi sholat itu, ya, doa-doanya begitu. Nah, ini. Terus kemudian peran bunda. Nah, peran bunda yang terkait keimanan adalah a person of love and sincerity. Ya, ini peran bunda terkait keimanan. Tapi secara umum sama-sama change maker gitu ya. Tapi bunda nanti ada porsi mendukung ayah ya, karena secara adab ya dia harus tunduk pada misi suaminya, gitu kan. Nah, kemudian efek dalam pendidikan apa gitu ya. Ini saya nggak terlalu terlihat. Efek dalam pendidikan nanti kita lihat ya. Ayah itu nanti pembentuk fikroh ya. Kalau bunda itu pembentuk hati ya, wadah daripada daripada fikir. Jadi ayah itu kan laki-laki ya. Dia bicara hitam putih, ya, bicara iya tidak. Nah, ayah itu nanti bicara tentang fikroh. Kalau bunda tentang bagaimana menumbuhkan kesetiaan, kecintaan, gitu ya. Itu sisi bunda, begitu. Oke. Nah, oke fitrah keimanan kita lihat nih ya. Kalau secara spiritual, secara keimanan itu mengalami tumbuh dengan baik ya, good spiritual life atau antusias dalam beribadah dan berdakwah, nanti efek kemana? Efeknya nanti pasti ke peran ayah, ya, gitu peran ayah, ya kan? Kalau rumah tangga itu secara ibadah dia konsisten, antusias, selalu bergerak gitu ya, mulai berdakwah, nanti makin kuat, nanti peran ayah itu akan tercapai ya. Jadi ayah itu nanti akan punya misi hidup yang ajak untuk menolong umat. Nah, ini kalau dari spiritual life ya. Lalu kemudian ayah tadi akan mengalami apa yang disebut dengan koherensi tadi, konsistensi antara apa yang diyakini, apa yang dilakukan dan siapa dirinya itu koherens, gitu ya. Terus yang ketiga peran bunda nih. Nah, kita lihat peran bunda. Nah, tadi peran bunda apa? Setia dan cinta mendukung gitu ya. Nah, maka nanti ini peran bunda ya terkait dengan spiritual life. Jadi kalau suasana atmosfer keluarga itu penuh keimanan begitu ya, nanti pada sebuah titik ayah akan menemukan misi hidupnya dengan ajak. Dan bunda itu jadi lebih tenang bunda itu. Kenapa? Jelas apa yang didukung ya. Karena perempuan itu kan gitu ya, dia lebih tenang ketika imamnya jelas kiblatnya gitu kan. Ya, ibaratnya kalau kapal terbang tuh istri itu co-pilot gitu. Kalau pilotnya tuh lupa rute penerbangan, galau nggak co-pilot? Galau. Teknik-teknik komunikasi sebagus apapun ya, tiap hari ikut teknik komunikasi lah. Kata yang bilang kalau rumah tangga harmoni perlu komunikasi, benar gitu ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama apa? Kejelasan mau menuju kemana. Sepakat? Kejelasan rute perjalanan, gitu kan? Sebagus apapun komunikasi pilot dan kopilot, kalau nggak jelas mau mendarat di mana atau rute penerbangan, atau tahu mau mendarat di mana tapi nggak tahu rutenya,
wassalam ya, gitu ya, gaduh tiap hari. Nah, kemudian nanti efek dalam pendidikan anak apa? Nah, ayah jadi role model ya. Anak-anak tuh melihat iman ayah tuh bukan cuma ngomong, ayah tuh berjibaku memperjuangkan itu. Ya, misalnya ayah punya misi kayak Pak Bibi ya, menolong membangun Indonesia dengan kapal terbang. Anak-anak melihat kan, bapaknya tuh berjuang gitu ya, siang malam demi misinya untuk menolong bangsa ini. Nah, itu jadi role model dia. Jadi iman bukan cuma perintah, instruksi, tapi role model ya, dicontohkan melalui tindakan ayahnya yang nyata dalam bentuk misi hidup. Nah, maka ini kaitan-kaitan antara kehidupan spiritual ya dengan peran ayah dari sisi keimanan, peran ibu dari sisi keimanan dengan efek pendidikan di rumah. Makanya kalau sekarang kita banyak nasihat tidak ampuh di rumah, ya jangan-jangan anak-anak tidak melihat apa yang disebut dengan keimanan secara nyata gitu ya. Apalagi usia SD. Usia SD itu usia apa ya? Usia dunia nyata kan. Dia usia ngebolang gitu ya. Dia harus melihat wujud gitu. Nak berjuang nak demi agama Allah. Maksudnya apa, Bi? Ya berjuang, kamu harus belajar yang rajin. Maksudnya apa, Bi? Gitu ya. Nggak ada contoh gitu. Nah, kalau kita bisa coba lihat nih Abi ya. Abi ini berjuang memperjuangkan fitrah based education. Ya, siang malam Abi research, Abi belajar, ya Abi bikin komunitas gitu ya, Abi berbagi dengan umat gitu ya. Anak-anak akan melihat, oh iya ya, ayah saya benar itu ya. Jadi misi hidupnya tuh kelihatan. Itu dalam bentuk dakwah kepada umat, ajak gitu ya. Dia lihat Umi sama Abi itu berjibaku siang malam lakukan itu. Maka anak-anak jadi mudah untuk diingatkan gitu kan, sepakat ya? Jadi pendidikan keimanan itu bukan sekedar bagaimana membuat jatuh cinta pada Allah, itu bagus ya, membuat anak sadar untuk, tapi anak-anak perlu role model ya dalam hal ini ya, dan itu harus ada muncul dari ayah ibunya. Nah, mudah-mudahan pandemik ini membuat kita makin sadar ya bahwa mendidik iman anak itu bukan sekedar contoh melakukannya ya atau membuat anak punya giroh, tapi juga contoh dalam mewujudkannya gitu ya dalam kehidupan nyata gitu. Nah, terus kebalikannya gimana? Ya, kalau bad spiritual life ya, kalau kehidupan spiritualnya buruk, ya misalnya ayahnya sholatnya robotik, mekanistik, ya ibunya ya agama jadi siraman rohani semata gitu ya. Maka yang terjadi apa? Ya tentunya pada sebuah titik ayah-ayah nggak jelas spiritual life-nya gitu, sholat aja males gitu. Gimana menemukan misi hidup, gimana mau menyeru kebenaran gitu ya. Nah biasanya nih ngalami ketidakjelasan misi hidup. Ya, atau ketidakutuhan. Dia punya misi hidup barangkali tadi dakwah sosial, tapi yang lainnya berantakan. Ini pernah terjadi juga di beberapa ustadz yang kondang gitu ya. Saya mohon maaf ya, saya ambil contoh Agim, ya, ini bukan menjelekkan Agim, Agim sendiri cerita di YouTube. Dia bilang, saya dulu dakwah katanya di Geger Kalong gitu ya. Akhirnya kemudian mulai terkenal, harus sibuk dari TV ke TV kan. Anak istri keteleleran, katanya nggak keurus gitu. Akhirnya berubah tuh dari Darul Tauhid jadi Darul Duit kan. Jadi ulama sekelas Agim aja bisa menyimpang gitu ya. Padahal itu misi dakwah yang dakwah langsung ya, penceramah begitu ya atau untuk pemberdayaan umat begitu. Gimana kalau dakwah yang sifatnya tidak langsung terkait gitu ya, terkait dengan kehutanan, kelestarian, itu bisa dengan mudah kalau nggak utuh gitu ya. Maka penting nih, jadi ada orang yang nggak punya misi hidup atau punya misi hidup tapi tidak utuh dia, hanya misalnya dakwah saja, ya bakatnya nggak jelas, dengan keluarga nggak jelas gitu ya. Nanti ujungnya akan jadi obsesi pada dunia atau tidak koheren ya dalam perjuangan. Ini ayah biasanya terjadi ini. Akhirnya jadi obses gitu ya. Yang dicapai ya yang penting semua tercapai secara ekonomi gitu. Ekonomi penting tapi jangan jadi tujuan gitu ya. Materi, kekayaan itu adalah efek dari kebaikan, dari manfaat dan waktu itu efek dari apa? Dari peran peradaban yang kita jalankan kan. Sepakat ya? Nah, Bunda gimana? Nah, kalau ayah nggak punya misi, Bunda udah pasti bingung, gitu kan? Dia makmum kan? Kalau imam nggak punya misi, makmumnya gimana? Galau, gitu ya. Co-pilotnya bingung, stres dia gitu ya, atau dia ambil take over peran ayah. Nah, karena dia ambil peran ayah, mau dia bikin misi, bikin apa, maka tergerus keibuannya. Ya, maka banyak hari ini ibu jadi pencemas, gampang marah, sumbunya pendek gitu ya. Itu kenapa? Karena para ayah membatasi dirinya hanya cari nafkah gitu ya. Akibatnya ibu take over peran-peran ayah, termasuk bikin misi itu ibu kadang-kadang. Ya, bahkan sering ya. Akhirnya apa? Karena ketidakpastian itu, akhirnya ibu ambil peran ayah. Akhirnya ibu jadi keayahan. Efeknya kemana? Efeknya jelas ke anak-anak, gitu kan? Ya, fitrah yang tertukar segala macam ya. Anak-anak kemudian tidak melihat contoh ya, apa sih yang disebut ikhlas itu? Apa sih disebut berjuang itu? Gitu ya. Ini umur saya sekarang udah 51 ya. Saya bukan sempurna gitu ya. Karena saya dulu nggak sempurna, saya banyak merenung ya, saya banyak melihat anak-anak saya ada yang kurang, ada yang nggak tumbuh gitu ya, ada yang tidak mencapai goals-nya gitu ya. Maka saya coba menggali ini dan memperbaiki terus gitu ya. Maka Allah kasih lagi anak tuh, saya anak kelima gitu ya. Padahal tadi udah pengen stop aja, kasih kelima gitu ya. Saya bilang istri bisa terusin nggak sampai 10? Dia bilang udah 40 Bi umurnya gitu.
Kalau masih bisa terus, ya terus tuh, gitu ya, gitu. Jadi jadi nampak gitu ya, perbedaan, tiap anak-anak itu berkaitan dengan pemahaman saya tentang konsep ini ya. Karena saya juga banyak belajar, banyak merenung gitu ya, banyak melihat gitu ya. Berapa anak saya tuh fokusnya di bakat saja, dan saya lihat nggak cukup ya, bakat itu nanti pada sebuah titik akan mengalami kejenuhan juga gitu ya. Iman saja juga nggak cukup ya, perlu bakat juga gitu ya. Iman saja, bakat saja nggak cukup, perlu seksualitas juga gitu ya, nanti jadi melambai. Jadi 8 fitrah itu teman-teman sekalian harus tumbuh. Ini contoh dari fitrah iman ya, untuk dimensi kehidupan, good life, dimensi peran ayah, dimensi peran bunda terkait dengan misi hidupnya, juga efek dalam pendidikan. Jadi kita bisa perhatikan di matriks ini ya. Kalau kita sebagai orang tua ya tidak coba merancang good life ya, atau merancang kehidupan yang baik, nanti tidak akan tercapai itu yang disebut dengan misi hidup gitu ya. Nanti kemudian tidak akan tercapai juga. Kalau istri sifatnya follower ya, kalau imamnya oke dia cepat ya upgrade. Tapi kalau imam nggak oke dia goyang biasa istri. Nah kita bisa saksikan di sini, ini contoh dari satu sisi fitrah aja, satu dimensi fitrah iman, dimensi keimanan, nanti efeknya ke anak-anak gitu ya. Nah gitu, itu fitrah iman. Nah contoh yang kedua fitrah bakat. Nah, sama saya buat komparasi gini, gitu ya. Nah ini dimensi kehidupan nih kan jadi business life ya. Jadi kalau saya bakat itu menurut saya itu dia dimensi business life atau work life. Nggak bisa dibawa ke family life gitu ya, nggak bisa dibawa ke imanan karena ini bicara tentang kinerja. Kalau iman itu bicara tentang agility ya, tentang tauhid gitu ya, tentang keberanian. Maka orang-orang yang beriman itu kan Allah berikan keberanian kan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatahu gitu ya. Alla takhafu wa la tazanu. Jadi orang beriman itu yang istiqomah itu Allah berikan mereka keberanian ya. Alla takhafu wa la tazanu ya. Allah tanamkan itu rasa tidak takut dan tidak gentar gitu, tidak sedih termasuk gitu ya. Maka kalau bicara keberanian itu bicara fitrah iman. Kalau fitrah bakat ini bicara tentang kinerja ya, gitu kan. Karena dikaitkan dengan amal. Surah 17:84 itu kan kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan masing-masing. Jadi nggak ngomong iman tuh, ngomong amal, ya ngomong kinerja. Ya maka disebut syakila ya kan. Jadi syakila terkait bakat. Dan bakat ini nggak cukup ya, maka bakat ini nanti harus diarahkan ke sabila. Maka di ayat berikutnya, farobukum ma'lamu biman wahda sabila. Dan Roh pula yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Nah, sabila itulah panggilan langit ya, misi hidup dalam keimanan, apa yang mau diperjuangkan untuk agama Allah. Kalau misi hidup itu bakat ya, nanti pada sebuah bakat itu penting ya, penting nanti sebagai tongkat musanya kalau saya nyebutnya gitu. Ya, sebagai tongkat musa untuk solusi bagi misi hidup. Ini penting gitu ya, bukan nggak penting. Kalau orang nggak bakatnya nggak tumbuh ya, berangkat ke medan perang, punya giro, itu ibaratnya berangkat ke medan perang lupa bawa pedang, gitu ya. Tapi kalau bakatnya hebat, nggak punya giroh keimanan, itu ibaratnya apa? Orang jago main pedang, itu cuma di sirkus, kebayang nggak? Apa yang terjadi itu? Dia enjoy, easy, excellent, nyenengin orang, manfaat, nyenengin orang kok, dapat duit iya. Tapi kalau cuma di sirkus, untuk apa gitu kan? Buat apa? Harus ada yang diperjuangkan. Maka Allah nyebut di surat 17:84 itu di ujung, Farobukum a'lamu biman wahada sabila. Dan Rabbmu lah yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi ada unsur goibnya tuh, ada unsur tasawufnya di sana. Ada unsur maknawiyah. Gitu ya. Nah, ini bakal saya bahas. Bakat itu penting sebagai harus diasah juga gitu ya, sebagai tools, sebagai pedangnya. Gitu ya. Nah, ini kalau secara kehidupan ya, bakat ini tumbuh, maka akan jadi asumsi konsisten dalam bekerja, berkarir ya, berbisnis, produktif lah. Kan bicara productivity ya, kinerja. Terus punya karya begitu ya. Jadi keluarga-keluarga yang bakatnya tumbuh ini pasti punya karya gitu ya. Cuma tadi ya kalau nggak dikaitkan dengan keimanan, nanti cuma cari duit doang gitu kan, buat apa gitu kan. Maka di barat pun sekarang ya coach-coach bisnis itu bilang jangan pernah berpikir uang ya, tapi berpikirlah problem solving gitu ya. Gitu kan, walaupun mereka masih berpikir bakat juga. Gitu ya, bukan berpikir langit ya gitu. Saya ingin menjelaskan gini, apa yang bisa menjelaskan. Tahu Robin Williams ya, orang yang komedian, berbakat, talented ya, sangat berbakat itu. Kaya, nyenengin orang, followernya banyak, famous gitu ya. Banyak sedekah, tapi matinya mana? Di lemari, gantung diri. Kenapa? Karena bakat nggak cukup teman-teman ya. Pada sebuah titik orang mengalami kebosanan juga gitu ya. Karena apa? Harus ada yang abadi gitu ya. Ada yang abadi, dan abadi itu disebut kepastian suatu yang kebenaran mutlak ya, atau kebenaran tertinggi. Tadi kita sebut dengan stabilitas itu. Ya, stabilitas itu kan 3 ya. Tadi Allah, fitrah, kitabullah gitu. Oke. Nah, ini secara ayah ya, maka ayah kalau dia secara bakatnya bagus ya, work life-nya bagus, maka dia bisa menunjukkan produktivitas ya. Dia bisa menunjukkan
ihsanul amal di rumah. Bagaimana sih orang bekerja itu ihsan? Karena dia profesional kan. Dia bisa jadi coach bisnis kalau dia memang bisnismen gitu ya, atau dia punya peran dalam sebuah bidang. Dia bisa jadi coach ya. Anak-anak biar bisa magang sama ayahnya langsung tuh jauh lebih bagus kalau bisa. Gitu ya. Nah, ini kemudian ibu gimana? Ibu memberi pendampingan moralitas dalam hal ini kan. Karena bakat itu harus didukung oleh moralitas dan ibu yang memainkan moral ini, gitu ya. Karena kalau cuma kinerja tanpa moralitas nanti kacau tuh ya, karena orang perlu attitude kan ya, perlu attitude dan seterusnya. Nah, ibu juga ikut memberikan karya dengan bakatnya dalam keluarga itu, karena bakat itu tumbuh rame-rame. Kalau nyebutnya mungkin keluarga ramah bakat gitu ya. Tapi ramah bakat tanpa iman nanti akhirnya jadi cuma cari uang gitu kan. Nah, efek dalam pendidikan apa? Kalau ayah yang jelas maka ayah mampu jadi role model. Ya kayak tadi Gen Halilintar kan, Pak Habibie itu jadi role model bagi anak-anaknya dalam profesinya, dalam memberikan solusi bagi umat. Kalau bakat ini nggak tumbuh, apa yang terjadi? Ya bad work life lah, gitu ya. Ayah cuma cari uang, nunggu jabatan, galau gitu ya. Siapa di sini para ayah yang sering galau karena tidak cocok bakatnya dengan pekerjaannya? Gitu ya. Saya ada ibu ngeluh, suami saya tuh susah diajak parenting. Saya bilang para ayah yang sudah susah diajak parenting itu pasti ayah yang tidak bahagia ya dan tidak selesai dengan dirinya. Ada kemungkinan di imannya berantakan ya. Dia tidak merasa bahwa didik anak itu bagian dari keimanan. Oke. Yang kedua mungkin di bakat berantakan ya. Dia mungkin di kantor dia cuma jadi pesuruh ya, tidak berkembang bakatnya. Ini ayah-ayah yang tidak selesai begini biasanya di ruang keluarga dia tidak produktif gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau kerja asal kerja dan seterusnya. Nah, ini dimensi ayah, kalau demikian maka ayah jadi nggak jelas profesinya. Saya pernah cerita ya, saya ketemu sopir taksi online, ternyata dokter hewan. Umurnya 35 tahun, anaknya 2. Saya tanya, kenapa Pak, kok narik taksi online nggak jadi praktek dokter? Saya bilang, saya gimana aja praktek Pak Hari, pegang kucing aja jijik. Jadi dokter hewan pegang kucing jijik, umur 35, anak 2. Kebayang nggak? Umur segitu masih bingung siapa dirinya. Ya, apa yang mau jadi profesinya. Itu masalah tuh. Ya, tidak punya karya solutif, ya. Nggak punya karya solutif. Ini nanti ibaratnya orang nanti kalau punya giroh imannya bagus, bakatnya tumbuh, nanti dia di medan perang nggak bawa pedang gitu. Atau seperti Musa alaihissalam ya di pinggir Laut Merah, tongkatnya ketinggalan di rumah, itu masalah. Karena tongkat Musa ini kan simbol kompetensi Musa kan. Dan Musa di akhir hayatnya nggak disebut dengan Musa sang pengembala kambing atau sang peternak sukses enggak. Musa sang nabi. Kenapa? Karena menggunakan kompetensinya, jadi sakilanya di sabila, di jalan Allah begitu. Gitu ya. Maka penting teman-teman sekalian untuk selalu merujuk ke spiritual ya, ke keimanan. Nah, ibu gimana? Ya, kalau bad work life tentu ibu ngalami demoralisasi kan. Gimana membangun moral? Ibu sendiri juga ngalami demoralisasi, ketidakjelasan dalam kehidupan. Tidak fokus dalam moral anak. Nah, efeknya apa? Di anak-anak sendiri. Gitu ya. Nah, ini barangkali 2 contoh ini bisa memberikan gambaran kita kaitan-kaitan antara hayatun thayyibah, dimensi kehidupan yang baik, dengan peran ayah, peran ibu, dan efek pendidikan. Nah, mudah-mudahan pandemik ini ya, 4 kotak ini makin menguatkan kita untuk ayo kembali ke hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Sehingga peran ayah, peran ibu bisa kita aktualisasi dengan lebih baik. Efeknya kemana? Anak dan keturunan. Gitu ya. Anak dan keturunan gitu ya. Jadi orang tuh mau serius kalau ini urusan anak dan keturunan kan. Karena ini yang akan membawa kita terus sampai kapanpun. Kan nggak ada mantan anak gitu ya. Anak ini kebawa sampai akhirat. Dan ada sebuah hadis yang saya nggak tahu sanadnya tapi banyak dikutip ya. Nanti anak dan istri itu bergantungan di kaki para ayah meminta pertanggungjawabannya. Gitu ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membuat kita lebih terbuka gitu ya. Kaitan antara fitrah, masing-masing fitrah dengan dimensi kehidupan, dengan peran ayah, peran ibu, termasuk dengan efek mendidik di rumah. Ya, biar kita punya kesadaran bahwa ayo ya ini saatnya kita kembali kepada hayatun thayyibah, kehidupan sesuai dengan fitrah, agar nanti peran-peran kita teraktualisasi, nanti pendidikan di rumah jadi lebih baik gitu ya, karena ini saling terkait kan sifatnya. Saling terkait. Anak-anak itu fitrahnya baik kok. Yang menyimpangkan siapa? Ayah ibunya. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi gitu kan. Jadi sebenarnya pendidikan itu, fitrah itu lebih kepada orang tua. Anak-anak itu sebenarnya sepanjang fitrah orang tua baik, ya, dia orang tua itu berusaha untuk hayatun thayyibah, maka fitrah anak-anak itu terjaga insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih berkembang. Silakan Pak Gantara, Bu Erli. Ini materinya masih panjang nih. Ya, alhamdulillah. Sekarang start. Jadi ini minimal ini membuka diskusi ya, karena kita sama-sama paham bagaimana tadi yang hayal dan thayyibah itu, bagaimana kita kembali
fitrah kita. Dan ini mungkin setiap orang perlu mempelajarinya sehingga benar-benar paham. Dan Ustadz tadi sudah menyampaikan bagaimana pentingnya misi, keluarga, dan tadi bagaimana apa-apa yang bisa memperkuat sebuah keluarga, dalam artinya adalah suami dan istri, sehingga bisa berperan optimal dengan pemahaman tugasnya masing-masing. Sure. Tapi tentu saja kepala keluarga ini penting ya, karena ini yang jadi masalah ya Ustaz ya. Yeah. Kepala keluarga harus memahami misinya, perannya itu apa, dengan mengenali dirinya. Tadi contoh tadi itu sangat membantu Ustaz. Tadi kita kayaknya 2 ya, tadi yang fitrah bakat sama fitrah. Ada 2 yang resen. Keimanan. Yeah. Ya, ada 2 yang resen. Ustadz nggak apa-apa Ustadz, nanti kita bisa lanjut. Yeah. Kita ada yang bertanya bisa Ustadz? Silakan. Oke. Saya mungkin dari yang resen dulu, nanti saya gabung sama yang chat. Ibu Dwi Puji, silakan Bu Dwi Puji, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, pakai HP-nya istri. Silakan Mas. Maaf Ustadz. Alhamdulillah bisa langsung tatap muka dengan Ustadz Hari dan Bapak Ibu lainnya. Mohon maaf Ustadz, tadi banyak hal yang saya dengar tadi. Yang saya tanyakan adalah September lalu saya orang tua atau bapak saya meninggal dunia. Terkait tadi Ustadz bilang ada fitrah yang belum tumbuh, ada fitrah yang ya bisa jadi belum tumbuh atau apa. Saya kasih gambarannya begini. Mudah-mudahan sih bukan ini ya menjelekkan atau apa. Komunikasi antara saya sama bapak saya mungkin dibilang jarang sekali Ustaz. Dalam arti bapak saya termasuk orang yang tidak banyak omong, tidak banyak cerita, kadang-kadang fokus dengan pekerjaannya. Beliau bekerja sebagai hakim dan saya juga seorang hakim. Dari sisi komunikasi memang kami sulit ya sekali 2 kali ngobrol sudah, habis itu berhenti lama. Terkait dengan ini mohon maaf agak lama, terkait dengan fitrah ataupun yang misi hidup yang Ustaz katakan tadi, saya pun untuk membagi waktu saja udah cukup kesulitan untuk berpikir ke keluarga, apalagi saya seorang hakim, kadang-kadang yang dipikir masalah orang, bukan masalah keluarga sendiri. Gitu. Jadi mungkin mohon pencerahan atau gambaran Ustaz bagaimana supaya saya bisa menemukan misi hidup saya supaya istri, keluarga saya tidak terombang-ambing gitu Ustaz. Mungkin dari saya itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi, boleh tanya Mas Dwi? Iya. Mas Dwi sekarang tinggal di daerah mana Mas Dwi? Saya di Tenggarong, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Anak usia berapa aja Mas Dwi? Yang pertama usia 6 tahun 6 bulan, yang kedua 4 tahun 6 bulan. Kasih banyak Mas Dwi. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Dwi. Ini laki-laki ya? Nah, ya, pasti. Ya, jadi jazakallah, pertanyaannya memang kita ini sebenarnya ada di generasi yang dua level di atas kita, bapak dan kakeknya terputus dari sejarah sebenarnya kan, karena penjajahan kan. Ya, jadi kita kehilangan akar sebenarnya, akar keluarga gitu ya, termasuk role model gitu ya, karena memang terputus oleh penjajahan yang panjang gitu. Muncullah generasi kakek kita ya setelah pasca kemerdekaan yang fokus menyelesaikan masalah ekonomi kan, karena terpuruk, rata-rata terpuruk gitu ya. Jarang orang yang begitu merdeka kaya raya itu jarang. Kemudian lahirlah bapak ibu kita gitu ya. Bapak ibu kita ini generasi yang dilahirkan oleh generasi yang orientasinya sugih gitu kan, walaupun lumayan agamis ya. Nah kemudian dari bapak ibu kita ini biasanya suami istri bekerja sibuk gitu ya. Lahirlah generasi kita hari ini kan, yang kita perang nggak ngalamin gitu ya, hidup susah nggak ngalamin gitu ya. Tapi mulai muncul kesadaran dalam jiwa kita, ini kayak ada yang salah deh, gitu kan. Nah, kayak nggak gini deh kayaknya hidup itu, gitu kan. Akhirnya kita mulai berbenah kan. Itu sama, saya juga ngalamin gitu ya. Jadi dulu kakek saya tahun habis kemerdekaan itu, tahun 50-an itu sudah ke Jakarta.
karena dia bangsawan di Jawa Barat begitu ya, di Jakarta dapat jabatan jadi pejabat lah di sebuah BUMN gitu ya. Lalu kemudian sudah nikah diboyong ke Jakarta, ibu saya lahir di Jakarta dan saya lahir di Jakarta. Jadi saya generasi urban ketiga di Jakarta gitu. Nah ini saya ngalamin masa-masa itu ya, dan betul-betul kita nggak ada panduan gitu ya, mau cerita kemana ke ayah gitu ya. Karena memang tadi ya banyak mindset itu bahwa ayah itu cari nafkah. Kalau kemudian ayah sama anak itu tidak bagus hubungannya karena memang bagi ayah itu ya kalau udah nyari nafkah ya sudah gitu ya. Dan kalau kamu nggak nakal ya sudah gitu ya. Nah sekarang muncullah generasi kita, generasi bingung kan ya. Generasi bingung yang mewariskan kebingungan gitu. Karena tadi maka hebat community itu sebenarnya mencoba menjembatani itu ya. Biar kita punya gambaran yang jelas bagaimana mendidik anak, lalu bagaimana kita hidup ya. Tentunya dengan panduan kitabullah dan dengan Allah begitu ya, dengan Quran dan Sunnah tentunya. Makanya istilah-istilah dalam di komunitas kita itu dirapihkan sebenarnya, gitu ya. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Nah kemudian tadi misi hidup ya. Kalau sekarang jadi hakim tentu saja waktunya habis gitu ya. Namanya juga hakim ya, kejar tayang perkara ya, gitu. Bukan hanya hakim sebenarnya, hampir semua profesi hari ini tuh betul-betul profesi yang yang kayak orang dikejar setan gitu ya. Kecuali Pak Gantara tuh yang enak tuh ya, kantornya sebelah rumah. Tinggal colek-colek aja dia tuh, gitu kan. Nggak semua orang seberuntung Pak Gantara barangkali ya. Kalau di Jakarta tuh keluarga muda sudah pasti tinggal di pinggiran, sepakat ya? Sudah pasti tinggal di pinggiran. Lalu harus bekerja ke tengah. Ya bangun tidur, anak sudah berangkat pagi, anak sudah belum bangun, pulang kantor anak sudah tidur kan. Anak sudah jadi yatim sebelum waktunya tuh. Di kota-kota besar di mana-mana begitu. Nah inilah jadi PR kita bersama sebenarnya. Nah tadi solusinya apa gitu. Nah sekarang kan kerja jadi hakim nih. Coba temukan ada nggak kaitan antara misi hidup kita dengan profesi kita hari ini. Misalnya gitu ya, jadi hakim ini bukan sekedar jabatan ya. Misalnya gini, saya ingin melihat Indonesia jadi bangsa yang lebih adil dan makmur misalnya gitu ya. Misalnya begitu, tanamkan itu. Lalu saya ingin memperbaiki islahul hukumat, memperbaiki pemerintahan lewat bidang hukum misalnya, itu jadikan aja peran. Coba diingat ya, kalau itu memang panggilan hidup, itu nggak kenal pensiun. Nanti setelah berhenti jadi hakim ya terus aja memperjuangkan itu. Itu satu ya. Jadi bilang sama istri gitu ya. Misalnya gitu ya, kalau memang ini misi hidup gitu. Kalau ini bukan misi hidup nih agak konflik nanti antara profesi dengan panggilan. Kayak saya dulu kan profesi IT. Saya bertahun-tahun di BUMN jadi orang IT engineer begitu ya. Jadi manajer dan seterusnya. Tapi panggilan saya pendidikan kan agak konflik nih, gitu ya. Maka saya waktu itu saya pikir ini nggak ada cara lain kecuali resign kalau saya waktu itu. Dan saya resign itu tanpa desain gitu ya. Jadi resign by panik gitu. Tanpa desain. Maka saya sering bilang kalau mau resign, kalau misalnya berbeda jauh ya antara misi dengan profesi, kalau berbeda jauh maka pastikan ya resign by design dan resign for mission. Kalau cuma ingin pindah dari karyawan jadi bisnismen jangan, saran saya gitu ya. Jangan saran saya. Jadi temukan itu panggilan hidup dan sampaikan ke istri gitu ya. Nah ini kalau nanti pas cuti atau nanti bisa dirancang kurikulum di rumah. Jangan-jangan mungkin keluarga Pak Dwi ini turunan hakim ya, mungkin dari kakek nenek dulu pemangku adat barangkali atau kita nggak tahu. Coba dilacak ya. Kadang-kadang profesi itu juga Allah berikan ya, itu ada silsilahnya kadang-kadang begitu. Ya, kalau saya pendidikan itu karena ternyata begitu saya lacak ya, keturunan saya tuh kiai-kiai begitu ya. Kalau sini kan cuma ada bau-baunya kiai bukan kiai. Makanya saya ada beban sejarah untuk bikin pondok kalau saya gitu ya. Saya bukan mau jadi kiai. Saya ini ada bagian dari legacy keluarga besar saya sejak zaman Diponegoro begitu, itu bikin pondok gitu ya. Ini mungkin panggilan saya kedua nanti gitu, mudah-mudahan ini terwujud begitu. Mudah-mudahan. Jadi bisa juga dilacak dari keluarga besar ya, di atas 2 generasi di atas kita kalau bisa. Ya, buyut begitu. Terus yang kedua, jangan pernah menyalahkan masa lalu ya. Jadi kalau dulu ayah kita begini begitu berhenti menyalahkan gitu ya. Jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita gitu ya. Kalau yang baik kita lanjutkan gitu ya, yang buruk kita ambil hikmahnya gitu ya. Berhenti menyalah-nyalahkan karena ini menghambat perjalanan. Makanya kalau nanti coba direnungi surat Al-A'qaf ya, surat 46 ayat 15. Itu satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang menyebut pentingnya menemukan misi hidup antara 15 sampai 40. Jadi kalau sekarang Pak Dwi mulai galau gitu ya. Galau itu sebenarnya Allah sudah tahu gitu ya. Umur-umur segitu umur galau. Kadang-kadang mulai galaunya terasa 30-an gitu ya. Kenapa? Karena 15 sampai 20 kita sibuk UMPTN kan.
20 sampai 25 sibuk daftar jadi PNS, kan 25 sampai sampai 30 mungkin sibuk karir ya. Nah, barangkali sekarang 30 ini mulai gelisah gitu ya. Mulai gelisah itu sebenarnya Allah sedang bicara. Ayo temukan itu. Nah, maka di surat Al-Aqaf itu kita diminta berdoa ya, antara 15 sampai 40 diminta berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku mampu bersyukur ya Allah. Bimbinglah aku untuk mampu bersyukur terhadap yang nikmat yang Kau berikan kepadaku. Jadi nikmat menjadi hakim, ya, nikmat menjadi profesi, coba syukuri. Kira-kira apa yang bisa digunakan di jalan Allah dengan itu, gitu ya. Nah, kira-kira digunakan jalan Allah itu minta petunjuk sama Allah tentunya kan, itu sabila. Jalan apa yang mau kita tempuh dengan profesi kita, kompetensi kita, gitu di jalan Allah. Jangan kira nabi-nabi itu nggak galau juga gitu ya. Nabi Muhammad tuh galau antara 37 sampai 40 kan bolak-balik ke Gua Hira gitu ya. Kan nggak tiba-tiba mereka Jibril turun, bro besok nabi ya bro, nih Quran gitu enggak kan. Gelisah Rasul bolak-balik ke Gua Hira mencari panggilan apa kira-kira perjuangan saya. Dia gelisah lihat kaumnya ya, dia gelisah lihat masyarakat jahiliyah begitu ya, dia gelisah lihat Ka'bah dengan segala patungnya. Tapi saya mau berbuat apa gitu ya, gitu. Ini ada sunatullahnya pergulatan batin. Jadi kalau hari ini kita galau, Pak Mas Bi galau, saya juga pernah galau, itu Allah sedang bicara, ayo temukan. Sampai kapan kamu hidup tanpa makna? Gitu ya. Syukur-syukur kalau sekarang terus menjadi hakim, tapi coba dibingkai ya dengan misi misalnya tadi ya membuat bangsa Indonesia lebih adil, makmur misalnya. Atau bisa juga memberantas korupsi di Indonesia. Barangkali suatu ketika diajak ke KPK atau komisi yang lain gitu ya untuk fokus di bidang itu misalnya, saya nggak tahu. Atau misalnya kalau yang namanya misi itu kan nggak kenal jabatan ya, nanti walaupun pensiun tetap itu, gitu ya, walaupun lisan ya tetap itu, gitu ya. Misalnya memperjuangkan anti korupsi, mungkin bikin LSM, mungkin bikin konsultan, bikin apa, auditor atau apa gitu. Nah gitu Mas ya. Jadi syukuri yang pada diri kita, lalu yang kedua syukuri pada orang tua. Tadi maka disebut-sebut orang tua kan. Karena sedikit banyak mengganggu terus terang gitu ya, sedikit banyak mengganggu. Tapi ya sudahlah, syukurilah. Gitu kan bukan kebetulan kita dapat orang tua yang memang mereka pada sejarah yang tidak pada saat yang tepat ya. Kalau mereka tahu parenting juga mereka pasti berubah gitu kan, karena mereka memang nggak paham juga. Gitu ya, maka syukuri aja. Nah terus gunanya syukur itu semua apa? Wan amilan solihan tardohu. Agar kita bisa menggunakan untuk amal soleh yang Allah ridhoi. Nah singkat kata saya menggali dari banyak sumber, amal soleh itu ternyata ada yang Allah nggak ridho, ada yang Allah ridho. Yang Allah ridho itu ternyata kalau saya gali ya itu adalah misi hidup tadi, peran peradaban yang kita mau jemput ya, mau kita pilih yang spesifik gitu. Nah terakhir itu nanti ada cerita tentang anak. Ini ayat ini luar biasa. Waslihli fi zuriati. Ya Allah perbaikilah aku dengan cara memperbaiki keturunanku. Kebayang nggak? Jadi bicara tentang syukur pada diri kita, kompetensi, syukur pada orang tua kita, ya jangan nyalah-nyalahin gitu ya. Gunakan semua kearifannya dalam kehidupan kita. Lalu gunakan ini semua untuk menemukan jalan hidup kita. Lalu kemudian minta memperbaiki diri dengan cara mendidik anak-anak lebih baik. Keren ya ayatnya ya. Ini sebenarnya Aqaf ini mewakili pertanyaan orang antara 15 sampai 40. Jadi semua pertanyaan kita, galau kita tuh dijawab di surat Al-Aqaf itu ya. Bagaimana kita harus mensikapi. Gitu ya. Karena pola-polanya sudah Allah ketahui gitu. Jadi gitu Mas Bi. Mudah-mudahan bisa sedikit menenangkan gitu ya. Jadi temukan saja bidang yang mau diperjuangkan. Syukur-syukur bisa relevan dengan profesi sekarang gitu ya. Gitu. Walaupun nggak tiba-tiba nanti temu. Nah, sampaikan ke istri, biasanya istri lebih tenang nanti. Gitu ya. Bun, saya ini ingin membuat Indonesia lebih sejahtera dengan memberantas korupsi misalnya begitu ya. Tapi belum tahu solusinya apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Saya juga dulu waktu ingin mengembalikan kesejahteraan pendidikan di Indonesia, menolong keluarga untuk lebih baik. What is the solution? I don't know. Saya nggak tahu ya. Saya minta sama Allah, akhirnya Allah berikan fitrah base gitu ya. Berikan jalan gitu karena semua urusannya di langit gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya tangkap tadi waktu pertanyaan tadi juga arahnya ini ya mungkin Mas Dwi ya, bahwa kedekatan dengan Bapak merasa kurang, pinginnya Mas Dwi dekatan anak lebih dekat gitu ya maksudnya tadi ya. Ya mungkin tadi yang dijawab soal Ustadz harusnya bisa ini ya, apa istilahnya, mudah-mudahan bantu. Udah terjawab mungkin Mas Dwi. Alhamdulillah. Nanti ya. Makasih banyak. Kita lanjut. Kita jawab dulu pertanyaan dari yang chat dulu ya, sebentar. Dari ini dari Ibu ada Weli di Pekanbaru, bagaimana cara menyinkronkan misi keluarga dan peran peradaban? Tapi masalahnya belum ketemu. Mungkin sejalan dengan yang tadi Ustadz ya. Silakan. Nah, tergantung definisi misinya apa nih.
Ya, sebenarnya misi keluarga itu dengan peran peradaban itu sama, beda istilah saja gitu ya. Karena keluarga kita kan harus punya peran peradaban, dan peran peradaban itu adalah misi keluarga itu ya. Jadi keluarga kita mau berperan apa gitu ya di dunia ini. Ya, menolong anak yatim, menyelamatkan orang hutan, melestarikan alam, melebarkan makanan halal dan thayyib, misalnya mengkampanyekan makanan thayyib, apa yang mau kita perjuangkan? Ya, membangun energi terbarukan, yang membuat pendidikan berbasis fitrah, misalnya apa yang mau kita bangun di masyarakat. Itu misi keluarga, itu peran peradaban itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya misi keluarga ini tuh misi personal ayah ketika menikah jadi misi keluarga, lalu Bunda dukung. Itu ideal. Yang setengah ideal, ayah Bunda masing-masing punya misi. Ya. Nah, saran saya kalau masing-masing strong, itu dikombinasi saja. Yang misalnya ayah tuh misinya misalnya membangun Indonesia dengan bidang politik gitu ya. Dengan solusi-solusi di bidang politik, praktis misalnya. Kalau Bunda pendidikan, ya digabung aja gitu ya. Bisa membuat konsultasi pendidikan, riset politik ya, pelatihan tentang politik. Jadi menggabungkan antara politik dan pendidikan misalnya gitu. Jadi biar sama-sama bisa bersinergi begitu. Gitu ya. Nah, itu yang setengah ideal begitu. Yang tidak ideal biasanya istri punya misi, suami enggak. Nah, itu tidak ideal tuh. Ya, itu biasanya saya minta agar istri menyerahkan misinya pada ayah, karena kalau ayah lama ya, udah ayah ini Bunda punya misi ini ya, mengembangkan makanan halal dan thayyib buat masyarakat Riau misalnya. Ayah kelihatannya ayah itu kasihan banget sih nggak punya misi gitu ya. Pakai misi Bunda aja deh, ayah di depan, Bunda dukung di belakang. Nah, itu lebih beradab gitu ya. Gitu. Yang sangat tidak ideal adalah masing-masing nggak punya misi gitu ya, dan tidak punya kesadaran mau buat misi hidup. Karena nanti sudah pernah kita bahas ya, misi hidup ini nanti banyak manfaatnya. Salah satunya merekatkan cinta. Percaya sama saya. Gitu ya. Saya begitu ketemu misi umur 38 tuh ya. Tadi yang saya bilang tadi mengembalikan pendidikan itu, memang perjalanannya panjang. Saya dengan Bu Roro makin cinta begitu ya. Dalam benak saya tuh dia jauh lebih cantik daripada dulu waktu baru nikah gitu. Jadi itu pandangan-pandangan batin ya. Pandangan-pandangan batin itu. Jadi saya merasakan subhanallah ya, betul nih kalau Allah minta kita amal soleh yang Allah ridhoi itu, yang manggil-manggil dalam jiwa, kita sambut itu, maka Allah akan berikan semua. Gitu ya. Saya ini siapa sih? Saya sebenarnya dipanggil Ustadz juga, saya bukan Ustadz kan sebenarnya, saya integrator pemikiran. Ya Pak Gantar aja manggil-manggil saya Ustadz. Ya karena orang manggil Ustadz karena saya bicara Islam gitu kan ya. Kalau Ustadz itu kan dia profesor di bidang agama sebenarnya. Nah, cuma karena saya menggali mendalami konsep pendidikan gitu ya, kemudian saya banyak berbagi, lalu orang saya berikan tausiah gitu, lalu orang anggap saya ustadz. Ya, alhamdulillah kan, saya bukan siapa-siapa dipanggil ustadz gitu kan, ya penghargaan publik lah gitu ya. Walaupun saya keberatan enggak gitu ya, senang juga enggak, biasa aja gitu dipanggil ustadz gitu. Nah, gitu ya, karena bagi saya yang penting saya bisa menebarkan misi hidup saya. Jadi itu peran peradaban saya. Jadi misi dengan peran peradaban itu sebenarnya sama. Cuma kalau kita melihat misi kita adalah karir, nah itu jadi masalah. Karena misi itu bukan karir ya. Karena misi itu kan nggak kenal pensiun. Kalau kita pensiun lalu berakhir, maka bukan gitu ya. Ada seorang ibu, saya tanya, ibu misi ibu apa? Misi saya Ustadz, membesarkan anak-anak biar jadi soleh. Kalau anak-anak udah besar gimana? Ya selesai, ya, berarti bukan misi Bu. Gitu ya. Itu peran pendidikan gitu ya. Peran pendidikan di rumah ya membesarkan anak-anak gitu ya. Nah yang namanya misi ini anak masih kecil, besar ya pendidikan aja. Karena itu panggilan bukan tentang kita dan keluarga kita, tapi tentang sesuatu yang besar di luar sana. Ya, kalau pendidik keluarga kan udah kewajiban ya, bukan hanya misi, gitu ya, misi bukan hanya peran gitu ya. Jadi misi itu sesuatu yang besar, gitu yang tidak kenal pensiun, yang kita ditukar apapun kita nggak mau, itu misi, gitu ya. Nah itulah peran peradaban. Kalau di di kajian Ibnu Khaldun ya atau Malik bin Abi itu dinyebutnya Dauril Hadoriyah, ya peran peradaban, gitu ya. Gitu. Itu cuma istilah saja. Jadi sama tuh misi hidup, peran peradaban sama. Dan intinya adalah iman. Apa yang mau kita rubah dari masyarakat, apa yang mau kita seru dari kebenaran, apa yang mau kita tolong dari masyarakat tuh itu misi hidup. Jadi bicaranya bukan kita, bukan about us, tapi about them gitu, about orang lain. Terus kalau kita belum beres gimana? Ya itu strategi. Gitu ya, strateginya bereskan dulu dari dalam sampai nanti kita sampai ke sana. Tapi misi itu harus besar, harus yang luhur, harus yang di luar. Tapi percaya sama saya, kalau istilah seorang pakar itu nyebutnya Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Jadi misi dunia panggilan dari dalam itu. Sambut saja panggilan itu, nanti Allah akan memberikan semua. Walaupun tentunya ada perjuangan ya, gitu. Nabi-nabi berjuang nggak? Berjuang. Menderita nggak? Menderita. Rasulullah menderita nggak? Suffer. Istri-istri para nabi menderita nggak? Bunda Hajar ditinggal di padang pasir menderita nggak? Menderita, suffer. Khadijah hartanya habis ya, dikucilkan di lembah Syi'ib itu, ya suffer dia. Tapi beda ya, suffer orang yang tahu peta jalan, orang yang tahu panggilan hidupnya, dengan suffer orang yang nggak tahu mau ngapain, itu beda. Sepakat nggak?
Sama kita naik kapal terbang, ngalami turbulensi ya. Nah, beda kan, kapal terbang ngalami turbulensi itu, semua kapal pasti ngalami turbulensi ya, baik besar maupun kecil. Tapi kapal yang ngalami turbulensi jelas mau mendarat di mana, jelas rutenya, itu beda dengan kapal terbang yang ngalami turbulensi, tapi nggak tahu rute penerbangannya. Itu jangankan turbulensi ya, udara cerah, matahari cerah aja bikin galau kan, karena nukung mana sih gitu ya. Sepakat nggak? Nah, jadi peran peradaban itu adalah jalan menuju Allah gitu ya. Itu adalah peran kita dalam rangka menjadi khalifatul fir'at. Ini sebagai jalan amal ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi amal soleh yang Allah ridhoi. Gitu ya, Tapi agar bisa kuncinya menebar. kita harus mengenal diri dulu ya Ustadz, terutama sang ayah nih harus mengenal dirinya Pasti, dulu. pasti. Selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya, tapi fitrahnya itu kan, maka saya nyebut jati diri itu bukan hanya bakat ya, jati diri itu ada 8. Jadi jati diri terkait dengan iman ya. Jadi apa sih yang menempel keimanan dalam jiwa kita? Jadi iman itu harus nempel ya, jadi jati diri. Yang kedua jati diri terkait dengan intelektual, cara pandang kita tentang kehidupan. Yang ketiga jati diri terkait dengan bakat ya. Apa sih keunikan kita yang jadi sifat-sifat unik kita? Itu jati diri juga. Yang keempat jati diri terkait gender ya. Kita kan laki-laki kan. Laki-laki kan imam kan, ayah kan gitu. Jadi jati diri bukan hanya terkait bakat ya, terkait dengan semua aspek fitrah. Semua betul. Gitu. Oke, ini sangat membantu Ustaz. Dan saya yakin perlu pendalaman lagi bagi semua ayah. Pasti. Saya aja terus memperkuat, jadi saya sama, saya juga. Kita bersama-sama. Iya, saya kan tiap Sabtu kuliah sama para profesor tuh di Malaysia ya. Itu saya nanya-nanya begitu ya. Itu selalu dapat sesuatu yang baru gitu. Nah, ya biasalah ilmu begitu ya, sepanjang dicari ya, sepanjang juga makin berkembang gitu ya. Yang penting tadi stabilitasnya benar gitu ya. Sumbernya benar. Nanti arahnya ya, walaupun nanti terus disempurnakan ya Ustaz. Iya, betul. Nanti dinamikanya yang disempurnakan. Iya betul. Yang tadi Ustaz bilang stabilitas dan dinamika itu ya. Ya, kalau kayak bikin sekolah sama kan, bikin sekolah juga kan yang banyaknya dinamika ya. Jadi sepanjang benihnya benar, kalau Profesor Wan itu guru saya itu sepanjang benihnya benar, walaupun sekecil apapun tuh kayak atom. Kalau dia benar benihnya, dia ledakannya dahsyat katanya gitu. Nah, jadi kalau stabilitasnya benar, nanti dinamikanya keren gitu ya, gitu aja sih. Tapi kalau stabilitasnya goyah, itu ya rapuh dia, gitu ya. Gitu. Kita bergerak ke ini lagi, raise hand lagi. Ada Novi, Ibu Novi Enela ya, mudah-mudahan nggak salah ya, Ibu Novi. Silakan mungkin Bu Erli, tolong di-on-kan dulu Bu Erli. Bu Novi Enela. Oke, silakan Bu Novi, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, maaf nih. Digantikan. Iya. Soalnya ibunya lagi. Nama bapak, nama ibu. Nama ibu, cuman istri lagi apa? Ada panggilan. Oke. Tapi kalau bapak ada pertanyaan nggak? Belum. Iya, ini mau nanya dari istri, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi ya. Di mana posisi Pak? Di Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru, silakan. Iya, ya. Jadi sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang tadi, Ustaz. Jadi umur saya 33 tahun, Ustaz. Jadi saya merasa belum jadi belum menemukan, merasa belum menemukan peran peradaban itu, Ustaz. Ya. Nah, jadi kami mencoba membuat misi keluarga kan seperti itu, Ustaz. Jadi sebelumnya kan Ustaz sudah pernah di Pekanbaru ya, Ustaz ya. Betul. Jadi kan kemarin itu misi keluarga itu kan bisa kita lihat dari sejarah keluarga kita atau dari timeline hidup kita gitu, Ustaz. Ya. Nah, jadi saya jadi tambah bingung nih. Jadi kalau dilihat dari sejarah keluarga saya adalah keluarga pedagang, Ustaz. Sedangkan kalau dari timeline secara tidak tapi kemarin tuh saya bilang nggak ada yang kebetulan ya, tapi secara secara kebetulan lah kalau saya bilang, Ustaz. Secara kebetulan saya itu misalnya pas kuliah saya ini kan membiayai hidup saya sendiri, saya yang mengajar gitu, Ustaz. Mengajar terus sudah bekerja pun akhirnya saya di tempat pendidikan gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya yang perlu kita ikutin atau bagusnya yang kita ikutin sejarah keluarga kita sebagai seorang pedagang atau timeline hidup kita itu, Ustaz.
sebagai seorang pengajar gitu. Jadi saya bingung, sedangkan misi keluarga saya buat sekarang ini seorang pedagang gitu, seorang pedagang yang Qur'ani gitu, yang sesuai berlandaskan Al-Qur'an seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kalau dagang itu bisa dua sisi ya, dia bisa sebagai misi, bisa juga sebagai aktualisasi kalau dagang. Saya juga jadi gini, setelah ayah ya, misi ayah nanti berkembang jadi family mission kan. Nah setelah family mission itu nanti berkembang jadi family business. Ya, misi apapun itu harus berwujud jadi bisnis. Tapi ini bukan komersial ya, ini bisnis dalam arti bagaimana mendeliver karya manfaat lebih profesional gitu ya. Jadi yang namanya dagang ya everything is pedagang gitu ya. Cuma ada orang yang memang misinya dagang juga gitu ya. Kayak Halilintar begitu. Jadi itu misi sekaligus yang dijalankan itu gitu ya. Nah sekarang kalau bisa jadi dua kemungkinan nih, bisa juga karena Pak Novi tidak teraktualisasi dagangnya kan. Selama ini mungkin selalu bertemu dengan timeline yang sifatnya pendidikan misalnya. Tapi ini sebenarnya coba digali aja gitu ya, dari timeline tadi ya, itu bukan hanya yang berulang, tapi yang berulang yang kalau kita lakukan itu senang banget melakukannya, gitu ya. Nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Itu kadang-kadang itu jadi panggilan terselubung ya, gitu, panggilan terselubung. Tapi ini bidang bisa juga bukan profesi, bisa juga bidang. Kayak saya misalnya, itu saya dulu Senin sampai Jumat kerja di BUMN kan, tiap hari urusannya IT, bikin sistem begitu ya, dan saya senang melakukan bikin sistem, itu saya senang. Tapi kenapa saya kalau Sabtu Minggu tuh lebih senang lagi gitu ya? Kenapa? Sabtu Minggu tuh jadi dosen, nongkrong di sekolah alam sama ngomongin pendidikan tuh 2 hari 2 malam saya betah ngomong pendidikan, gitu ya. Tapi saya dulu yang saya anggap itu cuma main-main gitu ya. Karena saya kalau ngomongin pendidikan, konsep apalagi senang banget ngomong konsep. Makanya saya kalau ketemu Ustadz Anies Mata gitu ya, Ustadz yang senang ngomongin konsep tuh saya senang banget, filsafat gitu. Nah begitu ya, tapi Senin sampai Jumat saya profesional IT dan saya senang melakukannya. Nah bedakan tuh antara senang melakukannya dengan sesuatu yang menggebu-gebu dalam jiwa kita, gitu ya. Ini mana yang menggebu-gebu dalam jiwa kita. Jadi jangan sampai karena kita kadang-kadang nggak bisa membedakan ya mana kita suka, senang gitu ya, dengan satu yang panggilan dalam jiwa, gitu ya. Makanya misi hidup itu bukan berangkat dari profesi sebenarnya, tapi berangkat dari bidang kalau bisa ya, bidang apa yang kita memanggil-manggil. Gitu ya, walaupun kita nggak tahu juga solusinya gitu. Saya bukan sarjana pendidikan, bukan ahli pendidikan, tapi kalau ngomong pendidikan tuh bisa 2 hari 2 malam saya, gitu ya. Tapi dulu saya anggap itu bukan sesuatu gitu ya, bukan sesuatu. Ternyata saya dulu pikir bahkan anak-anak masih kecil jadi senang pendidikan. Ternyata nggak juga, anak-anak makin besar sih makin tergila-gila dengan konsep pendidikan gitu ya, begitu. Bahkan MLC itu komunitas yang saya buat sebelum Hebat Community itu tahun 2008 tuh pas saya menemukan misi hidup, saya bikin itu MLC, tempat saya belajar di Facebook ya, saya undang orang-orang pakar-pakar untuk saya banyak belajar di situ. Ya, tiap hari saya posting hasil riset saya, tulisan saya, nanti dikomentari gitu ya, dan saya ambil banyak pelajaran dari situ. Akhirnya kemudian, jadi saya seolah-olah jadi pakar pendidikan, padahal sebenarnya bukan juga gitu ya, tapi saya integrator pemikiran. Begitu ya, akhirnya jadi pakar tanpa sengaja gitu ya, jadi paham banyak hal gitu. Jadi Pak Dwi, silsilah keluarga tetap ya. Suaminya Bu Novi. Bu Novi, mohon maaf. Ya. Kalau suami Bu Novi ini sebenarnya Ustadz, saya mau nanya juga. Ya, sebenarnya sekarang di bidang pendidikan tuh ada passion-nya atau tidak gitu? Apakah emang lebih senang dagang atau kebetulan emang karena sejarahnya aja senang dagang, tapi senangnya sebenarnya secara passion-nya senangnya ngajar. Nah ini mungkin tadi belum terbayang sih dari penjelasannya. Jadi kalau dibilang senang dagang juga senang. Senang ngajar juga? Ngajar ada kalanya senang juga. Oh iya benar. Dilihat pada saat melihat maksudnya siswa atau peserta diklat itu berbinar-binar, ya siapa yang nggak senang gitu kan, memberi nasihat yang baik-baik kepada orang pasti senang lah gitu. Tapi mungkin bisa jadi konsultan bisnis barangkali, atau business coach gitu ya. Jadi memberikan orang ilmu tapi dalam bidang bisnis misalnya, bisa juga kan? Ya, tapi tentunya harus punya bisnis kan, gitu ya. Itu dia. Kalau coach bisnis nggak punya bisnis, mau apa yang mau di coach gitu kan? Siap. Nah, gitu. Barangkali bisa digabung tuh ya, coach bisnis. Mungkin dulu orang tua sisi pendidikannya nggak teraktualisasi ya, leluhur ya, yang teraktualisasi dagangnya saja. Mungkin kalau kita gali lebih dalam sejarahnya, barangkali mungkin di antara pedagang pada zamannya itu mungkin keluarga leluhur Pak Dwi itu pedagang yang bisa ngasih advice gitu.
Pedagang yang ngasih masukan-masukan berbeda dengan orang lain cuma dagang transaksi ya. Ini nggak dagang tapi edukasi barangkali ya, saya nggak tahu gitu. Karena itu memang harus dikombinasikan saja gitu ya. Di banyak tempat juga kadang-kadang begitu dikombinasikan saja gitu ya. Ya, kalau bisnis itu kan bidang ya, itu bisnis bidang. Pendidikan juga bidang gitu. Tapi kalau pengajaran kan dia lebih ke kompetensi kan, ngajar gitu ya. Kalau ngajar kan bisa ngajar di bidang militer, ngajar di bidang dagang gitu kan, bisnis, ngajar di bidang pendidikan. Ngajar itu kan dia kompetensi, bukan bidang gitu kan. Gitu. Ya. Nah, gitu kan. Jadi bedakan antara apa tadi passion ya, kalau Pak Gantara bilangnya passion itu sebenarnya lebih ke activity potensi yang sudah jadi sesuatu ya dengan bidang yang mau diperjuangkan. Saya dulu passion saya apa? Saya senang riset gitu ya, senang belajar, senang filsafat. Ketika saya kontekskan dengan bidang IT ternyata manfaatnya sedikit ya, cuma dapat duit aja gitu. Senang. Setelah saya kontekskan dengan pendidikan ya lahirlah buku FBE, buku FBL gitu ya, ternyata lebih banyak manfaatnya gitu. Gitu ya. Jadi bedakan antara bidang dengan passion barangkali. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih. Oke, makasih banyak. Kita coba satu lagi ya, Ibu Sarbariah Bahrum atau Bapak nih. Oke, silakan. Oke, silakan. Nggak ada wajahnya ya. Silakan, Bu. Ibu Sarbariah ya, silakan, Bu. Iya. Pertanyaan saya sama, tetap dengan yang tadi ya. Maksudnya, apa peranan ibu sebagai sekarang kan lagi COVID nih ya, di rumah kan anak istilahnya kalau di rumah aja kan pasti bosan, terus mereka kan harus tetap belajar di sekolah, maksudnya belajar sekolah kan di rumah ya, artinya gimana caranya ibu tuh supaya anak tuh bisa istilahnya bisa belajar, maksudnya belajar artian belajar sekolah, bisa ibu bisa mengapakan si anak ini tadi belajar di rumah gitu ya, mengikuti pelajaran di sekolah di rumah. Kemudian juga di rumah kan dia pengennya main sambil belajar. Tentu kita sebagai orang tua inginnya anak tuh bisa main juga, tapi tetap belajar dalam hidupnya gitu kan. Nah, gimana caranya ibu ini supaya anak itu betah di rumah belajar dan istilahnya semua lah gitu ya, belajar sekolahnya bisa betah, belajar di rumah. Artinya mengenal lingkungan sama kehidupan ini, bagaimana tuh dia bisa betah, gimana caranya gitu supaya ibu ini bisa, anak ini bisa gitu, gimana ya? Cara saya karena saya belum punya anak, saya juga kurang ngerti karena saya kan sebagai pendidik kan ada ya anak murid yang istilahnya gini, orang tuanya itu ibunya sudah istilahnya kayak saya bilang kayak lepas tangan gitu, malah diserahkan ke saya lagi sebagai gurunya untuk anaknya ini bisa belajar di rumah. Sementara saya kan jauh dari misalnya saya kan komunikasi kan cuma lewat ini ya, WhatsApp itu ya. Jadi agak untuk mengapakan si anak kan saya tidak bisa gitu. Yang bisa istilahnya yang bisa saya bukan menekan ya, mengajak anak untuk belajar di rumah, mengikuti pelajaran sekolah itu kan orang tuanya gitu. Jadi gimana caranya? Guru kelas berapa, Bu? Guru SMP? Saya ngajar di SMK, Pak. Oh, SMK, SMA ya, tingkat SMA ya? SMK. Oke. Ya, terima kasih Bu Sarbariah. Iya, Pak. Ini pertanyaannya sebagai orang tua atau sebagai guru nih? Sebagai orang tua, karena saya pinginnya kalau saya dapat ilmu kan saya bagi ke orang tuanya gitu. Oh, iya. Bukan, ya kalau dapat ke saya alhamdulillah gitu ya. Tadi kita belum sempat bahas memang ya, ada beberapa slide lagi di belakang itu. Jadi dalam Islam itu pendidikan ada 3 Bu, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim. Ya. Tarbiyah itu menumbuhkan ya, dari kata robaya rubu, apa yang ditumbuhkan fitrah, gitu kan? Jadi fitrah itu bukan diajarkan tapi ditumbuhkan. Misalnya cinta pada Allah, mahabbah itu kan ditumbuhkan ya, gitu ya. Yeah. Terus yang kedua ta'lim, yang kedua ta'dib. Ta'dib itu adab itu ditanamkan, itu value ya, value misalnya jujur, itu ditanamkan dengan keteladanan, dengan contoh gitu ya. Itu disebut ta'dib dari kata adab. Yang ketiga adalah ta'lim. Ta'lim itu dari kata ilmu, artinya pengilmuan atau pengajaran, gitu ya. Ini kalau kita lacak dalil-dalilnya di Al-Quran, 3 ini tanggung jawab orang tua. Jadi sekolah guru nggak bertanggung jawab sebenarnya. Satu-satunya yang boleh diambil alih oleh sekolah atau diserahkan kepada sekolah atau guru adalah taklim. Apabila orang tua tidak punya ilmunya. Gitu. Misalnya begini, anak kita ya pengen jadi ahli Quran, gitu ya. Kita bukan pakar Quran, gitu ya. Maka wajib menitipkannya sama ulama Quran atau sekolah Quran, sepakat ya?
Jadi itu wilayah taklim, wilayah pengajaran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, ya beradab sama Al-Quran dan ilmu itu orang tua. Sepakat ya? Termasuk nanti ilmu-ilmu dasar dalam Al-Quran itu orang tua. Jangan serahkan ke semua. Nah, yang sering terjadi adalah menyerahkan semua ke sekolah kan. Padahal sekolah itu kapasitasnya pengajaran. Makanya sering terjadi walaupun anak dimasukkan sekolah Islam itu nggak ketemu ya harapan orang tua dengan harapan guru nggak ketemu. Orang tua menyekolahkan anak di sekolah Islam agar dia soleh tiba di rumah gitu kan. Sementara guru-guru di sekolah Islam berharap anak-anak sudah soleh tiba di gerbang sekolah siap diajarkan. Lalu yang mensolehkan siapa? Nggak ada. Sepakat nggak? Itu karena apa? Karena pembagian peran ini nggak sinkron gitu ya. Maka sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah sekarang yang modern ya itu mereka bikin program namanya parental engagement, bagaimana melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Tapi ada pembagian peran ya. Orang tua nggak mungkin kan ngajarin stokiometri, kalkulus ya Bu ya. Nggak mungkin kan, itu wilayah-wilayah guru kan. Ngajarin tafsir gitu, kecuali memang dia ahli tafsir ya. Ngajarin matematik, kecuali memang dia ahli matematik. Matematika dasar pasti bisa, tapi kalau sudah mulai ribet ya orang tua nggak bisa. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran tadi ya, pada ilmu itu orang tua. Ya, jadi tolong dibedakan nih. Makanya kenapa ketika belajar di rumah anak-anak gaduh di rumah? Karena pertama ya tidak terjadi kerjasama yang baik pembagian peran dengan orang tua dan guru. Saran saya memang guru harusnya mengedukasi orang tua bagaimana menumbuhkan semangat anak, memotivasi anak itu dari guru, dibantu lah orang tua. Nanti masalah pengajaran balik lagi ke guru gitu ya. Kalau orang tua suruh dititipin tolong ngajarin pefaktoran gitu ya. Atau tolong ngajarin itu pasti wassalam itu. Kalau SD masih sampai kelas 3 aja orang tua masih bisa lah. Tapi kalau sudah mulai kelas 4, kelas 5 terengah-engah mereka. Akhirnya gaduh kan. Anak-anak udahlah ibu bapak nggak bisa nih gitu ya. Akhirnya alih-alih anak jadi semangat belajar malah jadi muak. Semangat nggak? Muak. Dan anak-anak itu punya mindset agak aneh ya. Karena memang sistem pendidikan kita menyebabkan berpikir aneh. Kalau nggak sekolah itu libur. Sepakat nggak? Libur sekolah berarti libur belajar. Gitu kan? Itu kan mindset. Ya, sampai Serina bikin lagu kan, hore hore libur telah tiba gitu kan, lemparlah tas dan bukumu. Seolah-olah belajar dengan berlibur itu dua hal yang berbeda. Padahal dalam Islam itu belajar dan berlibur itu satu paket ya, nggak ada cerita anak nggak belajar gitu. Anak boleh tidak bersekolah tapi terus belajar gitu kan. Nah ini mindsetnya harus dirubah gitu ya. Anak-anak itu kalau guru nggak masuk seneng dia gitu kan. Apalagi mohon maaf ya SMK. SMK ini sebenarnya anak-anak di atas 15 tahun ini adalah biasanya orang tua mereka tuh pada ambang perceraian biasanya gitu ya, ambang pernikahannya hambar. Jadi anak-anak taruh di sekolah gitu ya, diapain nih? Ya diapain aja deh Bu, kami udah nggak sanggup nih gitu kan? Atau dianggap diambil anaknya frustasi itu gitu. apa? Maksudnya anak kalau dalam rumah tangganya sepertinya kok saya lihat sih nggak ada masalah Pak, cuman ini anaknya yang bermasalah maksud saya. Anaknya itu memang agak gimana ya, kok di sekolah juga dibilang bandel ya. Begitulah gitu namanya ya, jadi gini, gitu ya. Anak bandel itu kan karena ada masalah di rumah Bu. Sepakat nggak? Oh gitu ya. Iya, nggak mungkin kami orang tua baik-baik aja kok selalu. Mungkin ada yang salah dengan pendidikannya, iya kan? Ada yang salah dengan tahapannya. Mungkin waktu kecil digegas, gitu kan? Waktu kecil digegas, begitu SD mulai lemas, begitu SMP mulai galau, gitu kan? Begitu masuk SMK tambah galau. Yang kita lihat kenakalannya pada ujung prosesnya, gitu kan? Katanya oh kami didik kok Pak Bu dari kecil kami latih sholat, kami latih ini, kan kita nggak tahu ceritanya kan, mungkin cara dia mengajarkan sholat dengan cara dimaki-maki bisa aja, dengan cara ditempeleng kita nggak tahu, yang kita tahu ujungnya anak ini nampak nakal gitu kan. Makanya dalam konsep Islam itu nggak ada anak nakal itu kan kalau dalam konsep fitrah ya, nakal itu ada cuma dua Bu. Nakal itu adalah jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya, ada jeritan hati itu Bu. Makin kita sibuk dengan kenakalannya makin nggak selesai. Yang kedua ada potensi, baik bakat atau apa yang belum ketemu, belum jadi karya gitu ya, karena tidak diaktualisasi. Nah, itu biasanya dua itu, coba deh. Ya, saya banyak ketemu kasus anak-anak yang dianggap nakal, disaster di sekolah, itu kalau kita bisa membaca perasaannya, frustasinya gitu ya, harapannya, itu berubah jadi baik. Gitu ya. Nah, masalahnya kan kita sibuk dengan kegelapannya kan. Ya, tiap hari kita hukum, makin dihukum makin lari Bu. Makin dinasihati kuping kiri, kuping kanan. Yang dibutuhkan apa? Dibaca perasaannya. Ya dibaca hatinya, ya ditangkap gelisahnya, ya ditangkap frustasinya, gitu kan, digali bakatnya, fitrahnya digali. Lalu kita fokus pada kebaikannya. Maka konsep pendidikan itu kan cahaya, gitu kan. Kalau kita sibuk kepada kegelapan, maka cahaya nggak akan datang, gitu kan. Karena hukum dasar fisika, kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya, kan. Sepakat nggak? Gitu kan? Ya, betul. Nah, maka saran saya nanti Bunda boleh japri saya ada tools bagaimana teknik menginterview anak-anak bandel gitu.
Oh, boleh, Ustaz. Itu sangat perlu saya pikir untuk apalagi untuk guru setingkat SMA ya, SMK. Gimana bisa jadi dia secara fitrah banyak yang ketinggalan, tapi orang tuanya cuek gitu kan. Jadi yang nampak kan ujungnya aja kan, nakal, bandel. Iya, betul. Ya, tapi kita ceritanya nggak tahu apa yang dibuat dia gelisah, apa jeritan-jeritan dalam jiwanya itu harus dibaca kan. Karena pada dasarnya nggak ada anak nakal kan, gitu ya. Pada dasarnya. Jadi kita optimis terus benar. Kalau kita tangani dengan hukuman apa nggak akan nyelesain masalah. Ya, jadi mungkin yang dikuatkan kita istilahnya kalau anaknya nakal, kasihannya kita kepada mereka ya, bahwa ada sesuatu yang salah di pendidikannya itu. Iya, maka tadi kalau dulu di mana di Duri ya, itu ada workshop untuk interview sama menggali fitrah. Gitu. Mungkin Pak Gantara bisa sharing nanti. Ya, memetakan fitrah anak gitu ya. Termasuk nanti bakat anak ya, kalau mau lebih detail lagi bakat anak digali. Nah, termasuk nanti teknik interview ya, bagaimana menggali perasaan, harapan, gelisahnya, nanti diambil kesimpulan gitu ya, kemudian dirancang kegiatan ke depan. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta Ustadz memberikan closing statement mengenai apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan Ustadz. Ya, baik teman-teman sekalian. Kita bergerak bersama begitu ya, membangun generasi peradaban gitu ya. Jadi bukan kerja sendiri, ini kerja bersama, maka perlu berkomunitas kan. It takes a village to raise a child gitu ya. Maka harus ada panduan kan. Panduannya adalah tadi berbasis fitrah, kitabullah begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman terus bergandeng tangan gitu ya, bersama-sama belajar karena ini bukan tips and trick parenting yang sekali ikut kemudian bisa berlaku seumur hidup. Nggak ada ya. Ilmu pendidikan itu dia berkembang, tapi tadi ya ada namanya stabilitas, itu harus kita dalami ya, unsur kitabullah, cara pandang, lalu kemudian unsur fitrah, ya fitrah itu apa saja sih gitu ya, nanti kaitannya dengan kehidupan apa tadi kita bahas, nanti fitrah ini kalau tumbuh jadi hayatun thayyibah, nanti tumbuh lagi jadi buah itulah disebut dengan peran peradaban. Kalau ada nggak tumbuh dari buah itu, ya nggak berbuah, berarti ada masalah dengan hayatun thayyibah gitu kan, hidupnya mungkin nggak good life. Kalau hidupnya nggak good life, berarti ada masalah dengan pendidikan gitu kan. Nah ini penting bagi kita untuk coba nanti sama-sama menggali ini dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata gitu ya. Mudah-mudahan ini diberkahi Allah ya perjuangan kita ya, semakin banyak rumah-rumah yang menyadari pentingnya fitrah dan adab gitu. Semoga menjadi peradaban terbaik dalam bangsa ini insyaallah. Ya, kita putus siklus kezaliman ini cukup di diri kita. Seorang ulama mengatakan dalam syairnya, deraskan maknamu bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Alaikum jazakumullah khairan jaza. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap semangat, keep relax and optimis. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.